Apa itu magnet rezeki? Sederhana Bapak Ibu. Magnet rezeki itu ya seperti namanya, magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang ya rezekinya itu dia mengejar. Ada rezeki di sana dia kejar. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Pindah ke sana dia kejar lagi. Kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi ada loh orang yang dia hanya duduk diam, rezekinya datang sendiri. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Siapa mau dapat keajaiban? Katakan saya. Ya Allah, orang di depanku baru saja mendoakanku ya Allah. Dia bukan siapa-siapa, tapi dia baru saja mendoakanku ya Allah. Maka aku ingin membalasnya. Cintai dia, muliakan dia, bahagiakan dia, terima taubatnya, ampuni dosanya, kabulkan seluruh hajatnya, masukkan dia dalam surga ya Allah. Dapatkan dia syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kumpulkan dia di surga bersama denganku ya Allah, bersama dengan semua yang hadir dalam majlis ini. Kesan-kesannya adalah ini, wow, keren, luar biasa, dahsyatnya di sini, auranya sampai ke hati. Insya Allah kalau ini pelan-pelan dipraktekkan, audio-audio dari beliau, ilmu dari beliau, insya Allah ada, memang benar ada keajaiban. Saya sendiri sudah membuktikannya. Dan ternyata ketika saya ketemu dengan Ustadz Masruwah, luar biasa, akan semakin dahsyat hidup ini, akan semakin keren saja hidup ini. Dan wow, saya nggak bisa berkata apa-apa kecuali ya magnet rezeki itu akan datang setelah saya keluar dari gedung ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pikiran adalah doa, dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Siapa di sini hadir untuk dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya? Angkat tangan saya. Siapa yang ingin dapatkan rezeki berkah berlimpah? Angkat tangan saya. Apa itu magnet rezeki? Apa itu magnet rezeki? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu semua, peserta camp online Magnet Rizki COMR ya. Kita berbahagia, nahnu sa'id jiddan ya, we are happy, at least we are trying to be happy ya. Minimal sekarang kita sedang mengolah rasa untuk senantiasa berbahagia ya. Karena setelan kita memang adalah orang yang fitrahnya bahagia Bapak Ibu ya. So di kesempatan yang baik ini kenapa kita bahagia? Karena kita dalam kondisi sedang berpuasa ya, dimana Allah mencurahkan banyak rahmatnya, banyak ampunan daripada apa yang telah menjadi dosa-dosa kita. Ditambah lagi apa yang menjadi amal-amal kebaikan kita itu diberikan ganjaran berkali lipat Bapak Ibu. Masya Allah ya. Bersama dengan saya Abu Sa'adalimi, izinkan saya untuk menjadi host ya, ataupun MC dalam camp online Magnet Rizki ini. Dan luar biasanya Bapak Ibu, Anda adalah orang terpilih ya, yang tersengat dengan ilmu Magnet Rizki ini. Dan insya Allah dalam 6 hari ke depan loh ya, totalitas nih ya, kita ya beh-behan kalau kata orang Jawa ya, dari pagi ya, sore sampai bahkan malamnya ya, kita qiyamul lail ikut dalam majelis ilmu camp online Magnet Rizki ya, sambil terus kita proyeksikan harapan-harapan baik kita. Dengannya semoga segala apa yang menjadi hajat hidup Anda sekeluarga ya, insya Allah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'unahnya, dengan pertolongannya, dengan keajaiban darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu soimin soimat peserta KOMR yang disayang Allah. Dan kali ini di awal daripada sesi ini saya akan bicara tentang bagaimana sebuah landasan itu penting Bapak Ibu ya. Landasan itu penting. Dan tentu saja sebelum saya panggilkan Ustadz Nasrullah sebagai founder Magnet Rizki sekaligus pemateri daripada camp online Magnet Rizki ini ya, spesial langsung dari beliau ya. Bapak Ibu, kalau bicara landasan, maka kita tidak lepas dari sesuatu ya yang krusial ya, seperti halnya pesawat kalau mau landing atau mau take off atau landing ya, itu membutuhkan landasan yang ajak, yang tepat ya. Karena dua titik krusial dalam penerbangan adalah saat take off dan saat landing ya. Kalau sudah di atas ketinggian sekian ribu kaki, itu pilot santai Bapak Ibu ya. Beda cerita dengan saat posisi take off dan landing, itu semua cabin crew itu membutuhkan perhatian seluruh yang ada di dalam pesawat untuk mengecangkan ikat pinggang, mengecangkan safety belt gitu ya, lalu menegakkan kursi dan seterusnya. Nah, itu ada rules-nya.
ada rules-nya, rules of the game ya. Maka karena itu adalah titik krusial ya untuk akhirnya kita akan menggali banyak jurus yang ada di camp online Magnet Rizki ini. Sebelum jurus-jurus itu akan kita lahap dan kita tersengat dengan ilmu-ilmunya ya dan menjadikan Anda kembali ajaib ya. Fitrahnya Anda adalah ajaib dan bahagia. Maka landasan ini seperti kuda-kuda. Kita harus siap dong ya, harus siap untuk membuat kuda-kuda yang kuat ya. Seorang guru akan terus meminta muridnya memperbaiki kuda-kudanya ya, dia tendang kakinya, dia perbaiki gayanya dan seterusnya agar landasannya kuat. Maka di sesi kali pertama ini kita akan bicara landasan Magnet Rizki. Nah, ini dia. Ada beberapa peserta yang sudah memberikan komentar positif ya. Alhamdulillah menjadi orang pilihan bergabung nama channel. Semoga bisa menjadi manusia ajaib dan manfaat untuk semua. Bu Faridawati, Wafi, terima kasih ya. Lalu Bu Ella Kurniawati, alhamdulillah ya Allah, muliakan dan bagian semua. Amin. Bismillah. Ella Akhwat 4 Tasikmalaya hadir. Ya, selamat datang Bu Ella ya. Ada Bu Asih. Wahyu Rini. Allahu Akbar, Palembang hadir, Wong Kito Galuh. Ajaib semua ya Wong Kito. Bismillahirrahmanirrahim. R27. Wah, 27. Ini kayaknya suka berjamaah nih ya. 27 kali pahalanya. Masya Allah. Oke. Masya Allah, senang banget ya. Semua sudah standby hadir nih. Huzaifah M. Syahid. Wah, seperti anak muda nih. Ya, Zaitun, alam dari Padang Pariaman. Wah, atau ibunya yang ikut. Karena asik ya. Cewek mereka ini bisa ditonton bareng dengan keluarga tercinta. Jadi, ajaib sekeluarga. Masya Allah. Oke. Lalu kita coba lihat yang lainnya ya, dari mana saja nih yang hadir ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak rupanya yang sudah hadir ya. Mohon izin kami tidak sapa satu persatu. Insya Allah kita semua satu, sama, dan terhubung. Coba ulangin kalau saya katakan apa itu Magnet Rizki? Satu, sama, terhubung ya. Ini kelihatan loh yang di rumah ini Bapak Ibu ini sedang lagi ngapain gitu ya. Ya, di dunia kuantum kita bisa merasakannya ya. Kalau Bapak Ibu antusias, semangat meskipun dari rumah online, maka satu, sama, terhubung. Energi yang kami berikan, yang kami transfer ini sampai kepada Bapak Ibu. Maka menangkapnya dengan mengikuti penuh antusias dan mengikuti rules kita ya. Nah, apa saja yang akan menjadi rules kita? Mohon buka mata, buka telinga ya, dan buka hatinya ya. Karena dengan begitu ini akan menjadi efektif pembelajaran kita dalam 6 hari ke depan, mobil khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Cara jelas menikmati camp online Magnet Rizki ya. Agar Anda bisa menikmatinya, yuk kita simak satu persatu apa yang menjadi caranya ya untuk menikmati camp online Magnet Rizki. Yang pertama nih, ya. Berikutnya yang pertama, ya, penting Bapak Ibu untuk senantiasa membaca basmalah setiap memulai kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai endah ya, karena segala sesuatunya kalau udah dengan basmalah ya, maka insya Allah dunia pun dapat, akhirat pun dapat ya. Bukan hanya dapat keajaiban dunia, nanti sampai surga. Semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah. Maka mari ucapkan bersama-sama dengan keluarga bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya yang kedua, Bapak Ibu, yuk kita bareng-barang luruskan niat ya. Niat sesuatu yang tidak tampak tapi paling telak berdampak. Jadi apapun yang Anda dapat terima, ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Nasrullah ya, maka penting bagi Anda, kita semua dan keluarga untuk apa? Meluruskan niat Bapak Ibu ya. Lurus niatnya ya. Tajridun niyah kalau perlu, memperbarui niat kalau perlu di setiap sesi pembelajaran. Jadi niatnya kalau ada yang pengen cuman happy aja ya, luruskan niat ya, menimba ilmunya Allah ya. Niatnya kalau hanya tadinya pengen cuma membanding-bandingkan ilmu, luruskan niat lagi. Sayang ya, karena kita punya program ujungnya adalah pertolongannya Allah, maunahnya, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tentu saja. Ya, selanjutnya ya, yang ketiga, saya pun berkomitmen, Ustaz Nasrullah berkomitmen, Anda pun yang di rumah berkomitmen. Usahakan selalu ada wudhu sepanjang kelas berlangsung. Ya, dengan begitu energinya insya Allah baik
ya, energinya insya Allah baik karena kita dalam keadaan tuhur, ya, dalam keadaan yang suci, ya. Nah, bagaimana yang sedang tidak dalam kondisi berwudu meskipun demikian, ya, yang sedang dalam kondisi berhalangan, misalkan, ya udah ambil aja wudu, niatin untuk kita satu sama terhubung gitu ya. Insya Allah ya dengan dalam kondisi ini adalah kondisi terbaik di mana kita menjaga wudu kita. Seperti halnya Bilal bin Rabah yang amalan utamanya ya sehingga pantas masuk surga ya yakni adalah senantiasa menjaga wudu ya. Baik, selanjutnya ini tak kalah penting Bapak Ibu adalah untuk mengaktifkan dan memastikan ya jaringannya internetnya bagus dan stabil ya. Entah pakai WiFi atau handphone, smartphone, saran kami yang terpenting adalah ya jaringannya yang paling stabil yang dipilih ya sehingga di pertengahan jalan ya lancar semuanya ya tidak nge-lag dan tidak ada hal-hal yang mengganggu insya Allah. Selanjutnya berikutnya yang perlu kita siapkan nih Bapak Ibu adalah audio yang bagus, yang clean and clear. Kalau perlu ya pakai speaker tuh kalau keluarga ya, speaker yang bagus pakai keluarga nonton bareng nobar ya. Nah, pakai speaker yang bagus ya. Nah, audio tambahan ya kalau perlu nih kalau yang dalam kesendirian gitu ya, pakai headset ya, pakai headset. Wah, ini akan menghujam sekali dalam hati ini ya. Yang dalam kesendirian pakai headset, lebih bagus lagi ya. Oke, selanjutnya berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini nih ya, kalau mengajak keluarga ya pastikan semuanya fokus ya mengikutinya dengan seksama ya. Kalau masih pagi atau masih sore, tentu saja nggak perlu dibarengin kopi atau dengan camilan ya. Tapi kalau malam sesinya, tentu saja boleh ya. Menghangatkan keluarga, ajak keluarga sama-sama menuntut ilmu ini. Ya kan kita ingin bukan hanya ajaib sendiri, tapi ajaib sekeluarga. Maka ya di-share ya kepada keluarganya untuk nobar, nonton bareng. Ya betapa serunya Bapak Ibu ya menghidupkan Ramadan ini dengan ilmu keajaiban. Masya Allah. Selanjutnya berikutnya. Ya, oke, ini sebentar. Ya, dan ini Bapak Ibu penting ya. Semua siapa yang ingin rezeki on time, coba angkat tangan atau ketik di komen. Siapa yang mau rezekinya on time, datangnya tepat waktu, gitu ya, sesuai dengan apa yang pas kita butuhkan, Allah berikan. Nah, yang mau rezeki on time, ya, karena al waktu athmanu minadz dzahab, ya, waktu itu jauh lebih mahal daripada emas, Bapak Ibu, daripada dinar. Maka siap masuk kelas ya dengan on time. Setidaknya 10 menit sebelum jadwal dan selalu memantau di grup peserta. Iya, masukkan TV bersama keluarga. Bagus lagi nih. Bukarin di Ponorogo kayak ini ya, Kanan Reok ya. Iya. Kebon Jeruk Jakbar masih dalam keadaan berwudu. Alhamdulillah bagus. Ya, Pak Nurluda saya good. Susantisan Masya Allah ya. Saya. Oke. Good job. Ya, berarti semuanya pengen rezeki on time ya. Makanya standby ya. Sebelum Ustadz Nasrullah datang, sebelum kami hadir, standby. Rezeki on time ya. Masuk kelas 10 menit ya. Sebelum pembelajaran dimulai. Kalau jam 9.30, maka jam 9.15 sudah standby. Pantangin nih gitu ya. Yang gitu-gitu biasanya ya dapat keajaibannya dahsyat dan lebih dulu tuh. Oke, selanjutnya dalam kelas ini Bapak Ibu ada beberapa yang berperan ya. Ada teman-teman yang membantu berkhidmah ya bersamaan dengan Anda, membersamai Anda ya. Itu ada yang menjadi host seperti kami saat ini, saya saat ini ya. Lalu nanti ada yang menjadi pembicara, Ustadz Nasrullah tentu sebagai pembicara utama. Ada tim teknis ya, operator ya. Nah, semuanya terlibat di sana ya. Lalu juga ada moderator dan wali kelas ya, yang nanti akan dibagi grupnya ya. Nah ini insya Allah semua beramanah dengan sebaik-baiknya. Masing-masing bekerja sesuai tugasnya. Sambung doa semoga mereka pun maksimal, sehat-sehat selalu ya, dan diberikan kekuatan untuk mengalirkan ilmu ini kepada Anda semua sekeluarga. Masya Allah. Oke, selanjutnya ya, Bapak Ibu semua, saat-saat beristirahat dari kelas, nanti ada waktu-waktu tertentu ya. Kalau acaranya offline ya tentu ada isoma ya. Tapi kalau ini acaranya online, Anda bisa maksimalkan untuk membaca Al-Quran ya. Terus
ya keber gaspol ya, karena udah mau akhir daripada Ramadan. Gaspol, jangan kasih kendor membaca Qur'annya ya. Nah, khatamin kalau perlu ya. Udah berapa kali khatam nih yang hadir di sini? Coba pengen lihat di komen ya. Nah, ada yang udah 2 kali 3 kali khatam. Alhamdulillah. Yang belum khatam sama sekali, ayo gaspol ya. Maka bisa maksimalkan itu tilawahnya, bacaannya ya saat istirahat dari kelas COMR. Dan tentu saja Anda bisa melakukan ibadah-ibadah spesial di akhir Ramadan ya. Sholat taubat setiap hari, bersedekah ya. Selanjutnya, berikutnya ya, mengikuti seluruh agenda seperti sedang mengikuti acara offline. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, nanti pemahamannya juga setengah-setengah. Ya, aliyadzubillah ya. Maka kita ingin Bapak Ibu semua di sini maksimal, maka ikuti ini secara runut ya. Ikuti materinya secara apa? Runut ya, dan pastikan Anda mengikutinya sejak awal betul sampai hingga akhir nanti ya. Sehingga sempurna ilmunya, pemahamannya pun baik ya, dan bisa untuk Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga keajaiban pun datang setiap hari. Amin ya robbal alamin. Ya. Selanjutnya, catat dengan rapi. Siapa di sini yang belum menyiapkan catatan? Ayo, ya, saya kasih waktu 1 menit, langsung ambil di kanan kiri. Mana catatan? Mana catatan? Ya, ambil. Atau pakai notebooknya, ya, iPad-nya juga bisa dipakai, ya, atau juga bisa ambil yang terbiasa dengan nulis tangan, ya, ambil catatan bukunya, agendanya, atau pakai diary magnet rezeki, ya. Pakai ya buat buku sendiri berjudul COMR atau catatannya berjudul COMR. Wah, ini Pak Sianto. Baru 1 kali khatam. Insya Allah jalan terus. Mantap Pak Sianto ya. Insya Allah makin semangat ya sekarang ya. Ya, lalu Siti Zulaikha baru 1 kali menuju 2 kali. Yes, terima kasih Bu Zulaikha. Khatam 2 kali, Masya Allah. Ya, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai perias hidup Anda ya, dan penolong nanti syafaat di hari akhir. Amin. 1 kali khatam, lanjut khatam selanjutnya berjalan. Saya doakan khatam terus sampai akhir Ramadan Pak Joko. Wah, ini picture-nya lagi di Mekah nih ya. Bu Sarwi ini juga lagi di Ka'bah. Masya Allah 2 kali Alhamdulillah. Iya. Ya Bapak Ibu, Masya Allah ya. Ini luar biasa nih. Ya, 2 kali khatam menuju 3 kali. Pak Ahmad Agus, wih, Pak Ahmad Agus luar biasa. Ya, Masya Allah, senang banget nih. Ya, banyak yang udah khatam ternyata. Ya, semoga menambah semangat kita di camp online Magnet Rezeki kali ini ya. Dan meskipun sekarang ada yang lagi safar atau bahkan mungkin ada yang lagi umroh nih, ya, dalam hektiknya, dalam prosesnya melakukan ibadah ya, kita menemani Bapak Ibu dalam iktikaf, qiyamnya dan siamnya insya Allah dalam 6 hari ke depan. Mudah-mudahan ya saat kita ingin menggapai Lailatul Qadar, termasuk saat kita ingin asyik masuk ya dalam masjid-masjid termasuk yang ada di Masjidil Haram ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang sedang umroh, semoga Allah menambahkan semangatnya sehingga ya setara umrohnya pahalanya dengan pahala orang berhaji ya. Sip, udah siapkan catatan semuanya? Sudah siap? Oke, Bu Titi, are you ready? Yes, we are ready. Oke. Pak Triono, saya siap. Mantap Pak Trioso. Ini Ibu ya, Ibu atau Bapak nih. Bu Karin tadi juga sama di Ponorogo. Siap bawa buku dan pulpen. Oke, good. Anis Farida, siap mencatat. Iya, Bu Anis. Mantap. Wah, ini rupanya sudah sangat siap menerima jamuan Allah nih ya, yang akan disampaikan oleh chef terbaik ya, peramu ilmu magnet rezeki ya, adalah Ustadz Nasrullah ya. Dan ini adalah hal yang tidak kalah penting, last but not least, bawa gelas kosong yang sangat siap untuk diisi penuh. Ya, jangan sampai kita ke sini ke camp online Magnet Rezeki ini bawa gelas penuh. Saat ada gelas penuh, saya ingin menuangkan, Pak Nas nanti pengen menuangkan ilmunya, apa yang terjadi? Luber Bapak Ibu. Ya, luber. Airnya luber malah bisa mencelakai teman-teman yang ada di sekitarnya. Maka bawa gelas kosong, ya, simpan dulu ilmu-ilmunya, apalagi ilmu-ilmu logikanya, taruh di dalam laci dulu, ya, sehingga nanti ilmu-ilmu tentang ilmu keajaiban ini, ya, siap untuk diisi penuh, ya, sehingga isinya gelas adalah keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, ya, karena keajaiban terlepas daripada logika. Maka ilmu yang selama ini kita sudah serap, alhamdulillah, simpan dulu. Mohon izin ya, siapkan gelas kosong untuk menerima ilmu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya, jamuan yang istimewa di bulan Ramadan ini ya, dan disampaikan langsung oleh insya Allah chef terbaik ya, peramu ya,
daripada ilmu magnet rezeki ini. Yes, oke. Kita rasa cukup ya. Nah, ini menjadi rules of the game ya. Bapak Ibu, ya, dengan saya sampaikan ini apakah Anda siap untuk menerima materinya? Jika siap, katakan siap bismillah, ketik di komen. Siap bismillah ya. Siap bismillah. Oke, ya. Dengan demikian saya menganggap Anda semua udah tahu rulesnya dan kita akan mengikuti dengan seksama ya. Coba sekarang sebelum saya panggilkan Ustadz Nasrullah, kalau saya katakan selamat pagi, buka mata. Ya, tangannya gini ke depan, walaupun di sana saya bisa melihat nih ya. Ya, di dalam zona kuantum kita ya. Kalau saya katakan semangat pagi, buka mata. Kalau saya katakan selamat siang, buka telinga. Ya, kalau saya katakan selamat malam, buka hati. Kalau saya katakan selamat sore, buka hati. Ya, kalau saya katakan selamat malam, buka puasa. Oh, bukan ya, bukan buka puasa ya. Jadi magnet rezeki. Oke? Siap ya? Oke. Semangat pagi, buka mata. Oke. Semangat siang, buka telinga. Oke. Selamat sore, buka hati. Oke, good. Selamat malam, jadi magnet rezeki. Oke, sekarang saya acak ya. Saya acak coba ya. Pagi, siang, sore atau malam dulu. Semangat siang. Ada yang buka mata di sini. Semangat sore. Nah, coba dilihat tuh keluarganya kanan kiri udah betul belum? Semangat sore di mana? Buka hati harusnya ya. Hatinya sendiri, jangan hati temannya. Oke. Semangat pagi. Oke, bagus, buka mata. Semangat sore. Buka telinga. Bukan, buka hati ya. Semangat siang. Buka telinga, baru buka telinga. Oke, yang terakhir semangat malam. Jadi magnet rezeki. Ya, selain buka puasa, insya Allah nanti jadi magnet rezeki. Oke, alhamdulillah. Ya, ini waktu saya sudah cukup untuk mengantarkan ya pramu ya, chef terbaik ya, hidangan terbaik dari langit ya. Karena ini adalah keajaiban, maka pramunya ya insya Allah ya juga akan menyampaikan apa yang telah menjadi keajaiban-keajaiban beliau. Dan penting untuk memberikan kepada kita sebelum memberikan banyak jurus, kuda-kuda ya terbaik untuk akhirnya menjadi landasan ilmu kita ya, meregu banyak keajaiban dalam jurus-jurusnya yang kemudian akan disampaikan dalam 6 hari ke depan. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita panggilkan tak lama lagi ya guru kita, founder Magnet Rezeki yang telah mendapatkan rekor dunia muri 6 tahun berturut-turut ya, bukunya bestseller ya, artinya diserap oleh masyarakat luar biasa. Kita turut berbangga karena buku ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan para ulama-ulama pun ikut menjadi inspirasinya sehingga buku ini terus bertengger di nomor 1. Kita doakan semoga istiqomah selalu, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dinul kirwal kau, tanpa basa-basi lagi kita akan panggilkan guru kita Ustadz Nasrullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ganteng sekali hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, kayaknya kualitas kamera aja Ustadz ini. Oh iya ya, kualitas kamera ya. Oh, iya. Iya. Semoga Allah mudahkan setelah inilah ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, tadi antum udah mengantarkan ya teman-teman semuanya untuk belajar ilmu magnet rezeki ya. Nah, kalau antum sendiri ya, nah, kira-kira ada nggak keajaiban-keajaiban yang dirasakan ya? Karena jangan-jangan ya ini cuma sebagai MC aja gitu ya. Jangan-jangan ternyata belum punya keajaiban. Nah, mungkin bisa sedikit Ustadz diceritakan ke teman-teman semuanya, ada nggak keajaiban yang Ustadz rasakan ya? Wah, alhamdulillah nih Ustadz Nasrullah. Saya nggak nyangka ternyata diberikan pertanyaan juga ya hostnya ya. Iya, Bapak Ibu, mudah-mudahan meskipun videonya sekarang belum clear ya, tapi suaranya cukup jelas ya. Mohon izin ini karena diminta Ustadz Nasrullah untuk menyampaikan testimonial. Tentu alhamdulillah ya, kita di Magnet Rezeki ini menjadi pengamalnya, menjadi pengalirnya ya. Bekalnya juga tentu aku yakin ya, artinya sudah mendapatkan keyakinan penuh karena kita sudah merasakan keajaiban tersebut ya. Di antaranya yang kami syukuri adalah ya, sebelum kita belajar ilmu magnet rezeki, kami khususnya saat itu saya mendaftar waktu itu kurang lebihnya udah 3 kali berangkat umroh, Ustadz. Berangkat umroh 3 kali mendaftar ya. Uang sih ada ya waktu itu, kesempatan ada gitu ya. Tapi Allah belum izinkan saat itu karena belum kenal ilmu magnet rezeki. Belajar gitu ya. Terus
akhirnya baru dapat keajaiban ya. Nah, saat belum kenal ilmu magnet rezeki, ya kita daftar gitu kan, udah pakai udah siap dengan manasik, udah koper dateng gitu ya, udah pakai kain ihram gitu ya. Ya ternyata ya belum berangkat juga ya. Tapi kenal ilmu magnet rezeki, alhamdulillah sekarang sedikitnya kalau berangkatnya udah 4 kali ya, kalau Masya kalau Allah. umrohnya insya Allah 8-10 kali, dan masya Allah kemarin kita bisa memberangkatkan orang tua, istri, keluarga yang lainnya. Hada min Masya fadli Allah. Rabbi. Itu diantaranya Ustadz yang paling Tuhan. luar biasa. Itu luar dahsyat sekali Ustaz. Jadi sebelum magnet rezeki berapa kali? 3 kali. 3 kali daftar, satu udah 3 bayar kali itu. daftar nggak berangkat ya Ustaz. Iya. Tapi setelah magnet rezeki malah 4 kali berangkat gitu ya, dan bahkan Dengan dengan cara ajaib keluarga ya. dengan cara yang Alhamdulillah. ajaib. Masya Allah. Iya. Baik. Alhamdulillah Ustaz ya, mudah-mudahan kita hari ini belajar ilmu magnet rezeki ya di bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang bertanya gini Ustaz, kok belajar magnet rezeki di ujung Ramadan gitu ya? Harusnya kan belajar tentang hati ya, tentang bagaimana berkualitas di bulan suci Ramadan. Ngapain kok bicara rezeki? Jadi jawaban saya gini Ustadz ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya menuliskan kata rezeki ya, itu ada 123 kali. Mungkin teman-teman bisa komen, ketik di komen ya. Jadi ada kata rezeki di dalam Al-Qur'an itu 123 kali diulang ya. Artinya apa? Artinya berkali-kali Allah Subhanahu wa taala meletakkan kalimat rezeki itu. 1 2 3 ya. 123 kali. Artinya apa? Berarti sesuatu yang sangat-sangat penting sekali ya. Dan saya meyakinnya gini Ustadz, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa didekati dengan cara apapun ya. Bisa didekati dengan jalan manapun ya. Nah, salah satu jalan yang bisa kita dekati adalah jalan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan ya zatnya sebagai Ar-Razzaq. Allah yang maha memberikan rezeki. Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Al-Mughni, Allah yang maha memberikan kekayaan. Maka selama 6 hari 7 hari ke depan Ustadz, kita mau ajak teman-teman semua ini menyelami nama Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu namanya yaitu Ar-Razzaq. Dan mudah-mudahan setelah itu ya, rezekinya bukan cuma rezeki yang asgor, rezeki yang kecil ya, rezeki yang sogir, tapi rezeki yang akbar ya, rezeki yang besar. Berupa apa? Berupa kenikmatan dan kelezatan ibadah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah karim. Demikian, Ustaz. Jadi ternyata itu hujah yang kuat ya untuk teman-teman mendasarinya ya. Ya karena di sini nggak sedikit memang Ustadz ya. Ini kok malah ngomongin rezeki bulan Ramadan, ngomongin uang gitu ya. Alhamdulillah sudah terjawab tadi oleh Ustadz Nas ya. Nah karena nggak sedikit juga ya, ada komentar salah seorang Ustadz gitu kan. Ustadz antum kok sekarang dakwanya rezeki melulu gitu kan. Ya saya jawab sederhana, ya udah ikutin aja kayak COMR gitu. Nanti insya Allah dapat jawabannya. Dijawab oleh Ustadz Nasrullah sekarang. Alhamdulillah, terima kasih nih Ustadz Nas. Ala fikrah, anyway nih Ustadz, ini 123 kali rezeki diulang dalam Al-Quran, Masya Allah ya. Nah, persoalannya kan di luar sana Ustadz ya, karena orang bicara uang, ada banyaklah ya tema-tema tentang seminar-seminar keuangan ya, entah namanya financial revolution, revolusi keuangan, money magnet dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin di sini ada yang baru betul mengenal ilmu magnet rezeki gitu ya. Nah, tentu saja ada yang membedakan di sini ya, termasuk keajaiban ya. Kalau bicara keajaiban kan sakral nih Ustaz ya. Ya, akhirnya banyak yang memaknai keajaiban dengan perspektifnya sendiri-sendiri, bahkan perspektif mungkin dari 1-2 orang referensi atau guru. Nah, kalau di magnet rezeki Ustaz, sebelum saya akhirnya serahkan sepenuhnya, mohon izin nih Ustaz. Gimana Ustaz? Rezeki dalam konteks di magnet rezeki ataupun keajaiban di magnet rezeki yang diajarkan seperti apa Ustaz Nasrullah? Fadal. Iya, jadi rezeki itu kan bukan cuma uang Ustaz, ya. Tapi properti, emas, batangan, ya Ferrari. Itu saya dapetin dari Ustadz Lukman, Kiai Lukman gitu ya, dari Pontianak. Tapi memang betul, rezeki ini bukan cuma sekedar uang, tapi juga kenikmatan ibadah juga rezeki ya. Kemudian hati yang lapang juga rezeki ya. Kemudian juga keajaiban-keajaiban yang dapat datang secara tiba-tiba itu juga rezeki. Anak yang soleh juga rezeki ya. Kemudian istri yang soleha rezeki juga. Sakinah mawaddah warahmah itu rezeki. Dan yang paling tinggi adalah rezeki berupa ya husnul khotimah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pengen dapetin semua Ustaz.
ya. Kita nggak pengen memilah-milah atau memisah-misahkan, ya. Saya mau dapat rezeki akhirat gitu, tapi nggak dapat rezeki dunia. Saya mau dapat rezeki dunia, nggak dapat rezeki akhirat, kan kita udah nggak mau, jelas, ya. Nah sekarang kita mau dapat yang rezeki yang dunia juga dapat, rezeki akhirat juga dapat. Nah kita himpun semuanya di COMR ini Ustadz, di akhir bulan suci Ramadan, mudah-mudahan dapat semua dua-duanya ini, ya. Nah juga sebelum kita mulai ada satu doa yang mudah-mudahan ini teman-teman semuanya bisa ngikuti saya gitu ya, karena ini doa yang diijazahkan oleh kiai saya, ya, diijazahkan oleh guru saya tentang bagaimana bisa damai antara akhirat dan dunia ini, ya. Karena selama ini akhirat dan dunia ini seperti berkelahi gitu Ustaz, nggak pernah beres-beres ini, ya. Mau dunia, nggak mau akhirat nggak mau dunia gitu kan. Akhirnya ada orang-orang yang kejar akhirat, tinggalin aja dunia gitu. Padahal ya dalam Al-Quran disebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar bagian kamu di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia, ya. Nah, maka akhirnya saya dapetin ijazah doa itu Ustadz, ya. Mungkin kita bisa sama-sama gitu ya, teman-teman semua yang ada di rumah gitu ya, mungkin bisa sambil menengadahkan tangan, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah, kami memulai ilmu magnet rezeki ini ya Allah dengan doa yang diijazahkan oleh guru kami. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim, yang maha mendengarkan doa kami. Rahmatilah dunia dan akhirat kami ya Allah. Damaikanlah di antara keduanya dan jadikan kami mendapatkan kebaikan di antara dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Qabil tuh ya. Qabil tuh. Ya, teman-teman boleh ya qabil tuh ya di komen biar dijadikan amalan doa sehari-hari ini ya. Nanti boleh di-share di grup ya oleh wali kelas kali Ustadz ya. Doanya biar dihafalkan masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih jazakallah Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah disampaikan tentang bagaimana rezeki, ternyata ada sampai rezeki akbar. Apalagi kita mau mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Katakan saya. Masya Allah, semangatnya ya menempuh rezeki akbar dengan Lailatul Qadar ya. Hanya ternyata hanya sekat tipis saja. Nanti akan disampaikan oleh Pak Nas untuk akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar. Dan sekali lagi saya sampaikan tema kita di pertama tentang landasan magnet rezeki. Ini penting, kuatkan kuda-kuda jurusnya sehingga nanti menempuh jurus-jurus yang lainnya Anda sudah sempurna, kuda-kudanya dipandu oleh suhu kita. Ustaz Nasrullah. Baik Ustaz Nasrullah, ya rasanya teman-teman sudah siap ini lahir batin untuk menerima ilmu di sesi yang pertama ini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Nasrullah. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua para pengamal dan pengajar ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Pak Nasrullah kami persilahkan. Boleh Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam satu majelis yang mulia, Camp Online Magnet Rezeki Spesial Ramadan 1444 Hijriah. Sebuah kegiatan yang insya Allah didesain bagi Anda yang ingin mendapatkan kualitas ilmu di bulan suci Ramadan, utamanya di akhir dari bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu semuanya, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menggambarkan seorang abid. Abid ini ahli ibadah dengan alim, ya, yaitu ahli ilmu. Jadi abid
itu seperti bintang yang paling kecil di langit, ya. Sementara alim itu seperti bulan purnama cahayanya. Artinya apa? Artinya orang yang alim, orang yang berilmu, ya, itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang hanya beribadah namun tanpa ilmu, ya, hanya dengan digambarkan bintang yang paling kecil tadi. Ada sebuah riwayat juga menyebutkan bahwa ada ada syaitan yang datang ke sebuah musola. Nah, di sana itu dia mau menggoda seorang yang sedang sholat, ya. Pada saat dia lagi mau menggoda gitu, ya, terus kemudian dia keluar, ya. Nggak jadi menggoda itu si orang yang lagi sholat tersebut, ya. Kemudian teman setan ini nanya, ya, kenapa kok kamu nggak jadi ngegoda dia? Padahal kan tuh sasaran empuk itu, gitu, ya. Dia lagi sholat begitu, gitu kan. Terus kata si setan ini, memang sih yang itu sasaran empuk, tapi aku ngelihat ada orang yang lagi tidur, gitu kan. Lah, kenapa dia lagi tidur kok, gitu, ya? Ya, hiraukan aja, kata si setan temannya ini, ya. Bukan begitu. Yang setan itu ahli ilmu. Yang setan itu dia memiliki, yang sedang tidur itu adalah memiliki ilmu, alim, ya. Sementara orang yang lagi sholat itu hanya beribadah saja, ya. Aku takut dengan orang yang berilmu tersebut. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, ini menggambarkan tentang betapa mulianya sebuah ilmu, ya. Maka hari ini selama 6 hari atau 7 hari ke depan, ya, karena yang hari terakhir itu adalah diskusi lebih banyaknya, ya, adalah sebuah waktu yang kita niatkan, ya, kita berilmu, ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa rezeki juga bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa mendikotomikan, ya. Ada yang belajar ilmu fisika, kimia, biologi, ya. Ada yang belajar ilmu, ya, nahu, sorof, mantik, balago, ada yang belajar ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, ya. Tapi kita belajar hari ini, ya, belajar tentang ilmu rezeki, ya. Nah, ilmu rezeki ini ternyata ujung-ujungnya bukan cuma sekedar mendapatkan, ya, rezeki-rezeki yang biasa, tapi mendapatkan, ya, rezeki yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ibadah, syafaat, ya, kemudian juga, ya, kelezatan di dalam berasik masyuk dengan Allah, ini juga ibadah, ya. Kemudian ini juga merupakan rezeki. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali rezeki, ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang terbesar hari ini, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, ya, kita akan temani teman-teman semuanya dengan agenda selama 7 hari ini, termasuk juga kita menemani dalam proses Qiyamul Lail. Nah, pastinya teman-teman semuanya ada yang Qiyamul Lailnya ada di rumah, ya, ada yang sedang tidak sholat, ada yang memang nggak bisa pergi ke masjid, ada yang di masjid, ya, sampai beriktikaf gitu, ya, berhari-hari beriktikaf. Itu yang lebih bagus dan merupakan, ya, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi teman-teman semuanya yang bisa mengikutinya secara Qiyamul Lail nanti, ya, kita bimbing pelan-pelan, ya, teman-teman semuanya sampai akhirnya mendapatkan zauknya, mendapatkan rasanya, ya, mendapatkan essence dari Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan mendapatkannya, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, yuk sama-sama kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala kita belajar, ya. Perkenalkan Bapak Ibu semua, bagi yang belum kenal dengan saya Nasrullah. Mungkin orang menyebutnya sebagai international speaker, ya. Saya berbicara di beberapa negara, kemudian mega best selling book writer, ya. Saya menulis beberapa buku yang alhamdulillah semuanya best seller. Kemudian world record winner, ya. Saya alhamdulillah diundang oleh Pak Jaya Suprana untuk mendapatkan rekor muri, dan ternyata itu adalah rekor dunia, ya. Semuanya tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan buku yang kita bahas ini, ya, yang selama 6 hari akan kita bahas, itulah yang mendapatkan world record tadi, ya, rekor dunia. Dan saya punya beberapa bisnis, ya, business owner, ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan kita yang dilakukan di banyak tempat, di Pati, Makassar, Malaysia, Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung, dan banyak tempat di seluruh Indonesia yang alhamdulillah sebelum COVID, ya, katanya sebelum
raja api menyerang begitu ya. Sebelum COVID itu alhamdulillah selalu dihadiri oleh ribuan orang. Dan kemarin juga kita baru selesai melaksanakan kegiatan safari Ramadan di 10 kota ya. Dan alhamdulillah ya antusiasnya luar biasa. Salah satu yang legendaris ya ini di Pekanbaru ya, lebih kurangnya 3.000 orang ya yang hadir, alhamdulillah sampai duduk-duduk di bawah gitu ya, saking nggak cukup tempatnya ya. Alhamdulillah ya ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala berikan berkah gitu ya. Binikmatihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan dengan ini bertambahlah ya kenikmatan-kenikmatan kita, dan kita bersyukur ya ilmu ini diterima oleh masyarakat. Kemudian ini kegiatan kita di Jakarta ya, ini dihadiri oleh 3.500 orang. Pada saat itu saya duet bersama dengan sahabat saya Mas Ipo Santosa. Dan ini di Malaysia ya, di Malaysia dihadiri oleh 2.200 orang ya, alhamdulillah. Nah, saya mau sedikit highlight ya, ini ada 2 ibu. Ini sahabat-sahabat saya semua dari Malaysia gitu ya. Alhamdulillah. Cuma saya orang Indonesia di sini sendiri ya. Ini Abang Talib ya, dan seterusnya. Nah, ini yang saya mau cerita, ini adalah Datuk Farida yang berwarna biru pakaiannya. Itu ada yang dari Pekanbaru. Sebentar, tadi saya dari Pekanbaru, mana tadi ya? Iya, ini Fitra ya. Saya asal dari Pekanbaru, keren ya, senang ya ngelihat ada 3.000 orang yang ikut hadir di kegiatan kita pada saat itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitra. Nah, Bapak Ibu semua ya, ini yang tadi saya mau sebutkan ya, Bu Datuk Farida. Beliau setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan mobil secara gratis ya. Ini bukan mobil sembarang mobil ya. Beliau alhamdulillah mendapatkan ya Velfire ya, tipenya tipe lounge ya. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin akhirnya ada yang bilang kayak gini, aduh kok dunia banget gitu kan, mendapatkan dunia seperti itu kok dipamer-pamerin. Bukan gitu maksudnya ya. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Rabbmu yang dikasih ke kamu dengan cara Allah Subhanahu wa taala itu kasih tahu yang lain. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Ya fahaddis, ya sampaikan, tinggal jaga niat aja ya. Tinggal jaga niat. Nah, beliau ini awalnya begini teman-teman semua. Sebelum ikut magnet rezeki di Datuk Farida, beliau mencoba untuk ya apply ya untuk membeli mobil dengan cara kredit. Datang ke bank 1, ke bank 2, ke bank 3, ke bank 4. Enggak ada yang setujui. Sampai kemudian akhirnya beliau ikut kelas. Ya, ikut kelas magnet rezeki, dan kemudian dia bilang, "Oh, ternyata ada cara lain." Nah, ini dia nih ya teman-teman semua. Ada cara lain dalam memperoleh rezeki ya. Ya udahlah, saya nggak mau ke bank gitu Bapak Ibu. Saya nggak mau ke bank gitu ya. Terus kemudian dia pakailah ilmu magnet rezeki dengan disiplin, 4 bulan kemudian dapat secara gratis. Nah, itu yang luar biasa ya. Kemudian Bapak Ibu semua ya, di sampingnya adalah seorang profesor ya yang sangat saya kagumi, sangat saya hormati. Luar biasa sekali, beliau adalah Profesor Dr. Muhayya ya, seorang motivator nasional Malaysia dan juga bahkan internasional karena beberapa kota juga di beberapa negeri. Kemudian Bapak Ibu semua, beliau juga seorang profesor mata ya. Dan ketika beliau melihat tayangan di YouTube ya, kemudian penjelasan saya tentang rezeki dan seterusnya, konsep-konsepnya dan bagaimana menggunakan ilmu-ilmu ini, lalu kemudian akhirnya beliau menyewa satu hari di Jakarta ya. Dia bilang gini, "Pak Nas, boleh tak ya saya datang ke Jakarta, kita bincang sama-sama ya." Jadi saya berbincang dengan Profesor Muhayya itu 1 harian dari pagi sampai malam gitu ya, untuk berbincang tentang ilmu magnet rezeki. Subhanallah, saya melihat kesungguhan beliau dalam belajar ya, kesungguhan beliau. Padahal Masya Allah beliau profesor Bapak Ibu. Saya S1 aja gitu ya. S2 belum sanggup sayanya ya. Tapi subhanallah beliau menurunkan egonya, belajar, dan akhirnya alhamdulillah beliau mengatakan, Masya Allah Pak Nas, ya ini ilmu ini akan saya gunakan ya untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang. Dan alhamdulillah ya, di belakang ini Bapak Ibu ya, sebagiannya adalah ya murid-murid dari beliau, sebagian dari murid-murid dari Datuk Farida, dan juga murid-murid dari orang-orang yang ada di depan gitu ya. Subhanallah ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, itulah sedikit cerita ya, bahwa alhamdulillah di Malaysia diterima. So saya cakap Malaysia lah kan. betul. Ya, saya sempat 3,5 tahun di Malaysia, jadi sedikit banyak ya bisa mengetahui cara berbicaranya ya. Kemudian ini di Jakarta ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, ini buku yang kita
terbitkan ya. Ini buku yang mega best selling ya, Rahasia Magnet Rezeki, alhamdulillah ya. Kemudian saya lanjutkan dengan buku Kajian Magnet Rezeki, kemudian Diari Garputala ya. Kemudian ini sejarahnya saya tulis bersama dengan sahabat saya Mas Ipo Santosa ya. Dan bahkan Bapak Ibu semua, buku Magnet Rezeki ini sebenarnya patennya atas nama beliau. Jadi saya sangat menghormati Mas Ipo Santosa yang alhamdulillah mengizinkan saya pada saat sudah selesai terbit buku yang pertama. Saya minta izin ke beliau, Mas Ipo boleh nggak gitu ya, saya melanjutkan. Boleh Pak Nas, asalkan tambahin kata yang lain, rahasia. Nah saya kasih tambahin rahasia Magnet Rezeki ya, alhamdulillah. Ini bersama sahabat saya Mas Ipo Santosa. Begitu juga di buku yang kedua, Karyawan Juga Bisa Kaya, dan satu novel ya, Rania Tahajud, Lantunan Cinta di Sepertiga Malam ya. Nah Bapak Ibu semua, alhamdulillah buku ini juga dibahas oleh banyak sekali kalangan ya. Di depan Shirin Sungkar, Syahrul Gunawan menyebut buku Magnet Rezeki sebagai rujukannya dalam menyampaikan ilmu-ilmu Islam. Dan beberapa bulan yang lalu Syahrul Gunawan ya, seorang wakil bupati dari Kabupaten Bandung, beliau juga hadir di acara Magnet Rezeki ya, di acara kita ya. Nah ini alhamdulillah di tayangan YouTube itu buku Magnet Rezeki dipeluk dengan mesra Bapak Ibu ya. Kemudian ini Pak Anwar ya, seorang ya artis ya, artis papan atas di tanah air. Beliau juga ternyata belajar ilmu Magnet Rezeki ya. Ketika diperiksa apa sih yang ada di tasnya gitu ya, ternyata di tasnya itu ada ya, ada buku Magnet Rezeki. Nah di tasnya Bapak Ibu ada apa nih ya? Mudah-mudahan ada juga ya buku Magnet Rezeki ya. Nah ini juga sudah diterima oleh banyak kalangan ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Habibie ya, dua orang yang sangat saya hormati, Mas Ipo Santosa, kemudian Bu Cinta dari ibunda istri dari Pak Ridwan Kamil. Oh ada dari Singapura ya. Saya dari Singapura. Saya berdoa MR datang ke Singapura. Oke, mudah-mudahan ya. Nah, doakan saya Akak ya, doakan saya. Mudah-mudahan boleh saya pergi ke sana ya. Insya Allah ke Singapura. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah rekor muri yang tadi saya sebut ya. Alhamdulillah buku Magnet Rezeki mendapatkan rekor dunia muri ya. Dan disebut sebagai buku motivasi religi dengan penjualan atau dengan bestseller terlama di dunia. Jadi 6 tahun berturut-turut buku ini selalu berada di rak-rak bestsellernya Gramedia ya. Wah ini Dahlia Ramlan ya. Alhamdulillah ada buku Magnet Rezeki juga Pak Nasib, mantap ya. Nah saya pada saat itu diundang oleh Pak Jaya Suprana ya untuk menerima penghargaan rekor tersebut. Ya alhamdulillah, ala kulli hal semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mampu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, hanya bisa menuangkan apa yang ada dalam tulisan saya. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarnya dengan sebuah rekor seperti tersebut. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Apa gunanya sebuah rekor kalau seandainya ini nggak bermanfaat buat masyarakat ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan hari ini buku ini akan kita bahas ya, inti essence dari buku ini ya, yang akan kita bahas selama 6-7 hari ini ya. Bahkan ada beberapa yang belum masuk di buku tersebut, kita akan bahas di di COMR ini ya. Baik, sekarang pertanyaannya adalah apa itu Magnet Rezeki ya? Kenapa kita penting belajar ilmu Magnet Rezeki? Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abus ya, landasannya ya, landasan itu kan fondasi ya. Kalau seandainya fondasinya kuat, maka bangunan di atasnya juga kuat gitu ya. Nah, apa itu Magnet Rezeki? Jadi kalau ditanya ya, kita sih punya semboyan ya. Apa itu Magnet Rezeki? Satu sama terhubung. Nanti saya sampaikan ya kenapa kok ada semboyan tersebut ya. Kenapa ada ya slogan itu ya. Nah, karena memang salah satu inti dari ilmu Magnet Rezeki adalah satu sama terhubung. Tapi kalau seandainya kita ditanya definisinya gitu ya, apa sih itu Magnet Rezeki? Ya sebenarnya sederhana aja ya. Kitanya magnet ya, kitanya magnet, rezeki akan datang pada ya yang punya magnet gitu. Jadi rezeki ini seperti besi ya. Rezeki seperti besi, kitanya adalah magnet, maka rezeki akan mendatangi. Selama ini kita datang ke rezeki gitu ya. Rezeki ada di sana, kejar ya. Kadang dapat, kadang enggak. Pindah lagi ke sana, kejar gitu kan. Kadang dapat, kadang enggak gitu ya. Bahkan lebih sering enggak dapatnya gitu ya. Tapi ada orang yang dia hanya duduk diam aja, atau upayanya enggak terlalu maksimal dalam mencari rezeki, dia enggak terlalu ngotot dalam rezeki, tapi kok rezekinya banyak gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu yang kita mau
belajar gitu ya. Dan dalam Al-Quran ada. Jadi kalau ditanya apa itu magnet rezeki, simple jawabannya adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Simple aja. Ya, ini ilmu Allah. Maka karena ilmu Allah, kita perlu untuk belajar. Ya, karena ilmu Allah, kita penting untuk belajar. Dalam Al-Quran, surat 3 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai dari sini ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allahumma ya, sadaqallahul azim. Oh ya, ini dicatat-catat ya. Ini ada yang mengingatkan nih ya. Lili Wahyuni de Lemonie sudah mencatat dari awal. Yes, bagus ya. Jadi dicatat karena ilmu ini seperti hewan buruan ya, seperti hewan buruan yang kalau nggak dimasukkan kandang itu nanti kabur lagi ya. Begitu juga ilmu. Ilmu itu kalau nggak dicatat ya, itu nanti dia akan kabur lagi ya. Walaupun PDF-nya nanti akan saya berikan, tapi perlu bagi Bapak Ibu semuanya untuk mencatat. Misalnya tadi dasar ilmu magnet rezeki 337 gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua coba perhatikan di yang dua link kotak ini. Mihrab rezeki. Dulu memang ya saya mau buat judulnya itu adalah Mihrab rezeki. Judul bukunya itu. Cuma kok rasanya terlalu Arab begitu ya. Nah, terlalu Arab apa ya ganti-gantinya gitu. Tiba-tiba ya tiba-tiba Mas Ipo telepon saya, Pak Nas kita bikin buku yuk. Apa judulnya Mas Ipo? Magnet rezeki. Gitu ya. Ternyata mihrab itu bisa diganti dengan magnet ya. Nah, artinya apa? Artinya ya ilmu tentang mihrab rezeki atau magnet rezeki ada di dalam Al-Qur'an. Jadi ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Ilmu apa? Ilmu Allah. Ya. Nah, di sini kita bahas. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu didapati makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak masak, nggak kerja, nggak belanja, nggak pesan GoFood. Ya, dulu kan belum ada GoFood ya. Jadi heran ini Zakaria. Ya, Zakaria heran dan bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Dari mana kamu memperoleh makanan ini? Ya, Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Makanan itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki, datangnya secara ajaib. Ya, bighairi hisab ini maksudnya di luar batas logika, gitu. Ya, nggak masuk dalam hitungan, kok bisa gitu. Karena kan ini ajaib nih Bapak Ibu semua. Ya, nah di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, yaitu Zakaria. Ya, Zakaria itu heran, penasaran, dan bertanya. Nah, inilah awal mula ilmu. Heran, penasaran, bertanya. Coba tulis di komen ya. Heran, penasaran, bertanya. Nah, heran, penasaran, bertanya inilah juga ya yang melahirkan banyak sekali ilmu. Heran, penasaran, ya, bertanya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, seperti misalnya Isaac Newton ya, ada apa tuh jatuh ya apel ke kepalanya, tuk gitu kan, terus dia mikir, heran ya, penasaran, bertanya, kok bisa ya, heran, penasaran, bertanya ya, kok bisa ada apel jatuh. Nah, itu kan simple, itu kan fenomena yang ya mungkin bagi sebagian kita tuh nggak menjadikan itu sebagai sebuah ilmu. Tapi bagi Isaac Newton ternyata itu malah jadi ilmu yang akhirnya menjadi gravitasi. Nah, di situ kita menghargai yang namanya orang-orang yang heran, penasaran, bertanya. Ya, makasih Mas Habil ganteng, Zainal Rabbani, ya, Ahmad Nawawi. Ya, nah ini orang-orang yang heran, penasaran dan bertanya. Saya yakin orang-orang yang ada di depan saya ini adalah orang-orang yang punya keheranan yang sama, penasaran dan bertanya. Ya, nah. Uniknya adalah ya, heran, penasaran, bertanya. Maryam itu jawab. Nah, ini dia nih. Ini kan fenomena menarik, fenomena ajaib,
fenomena yang nggak mungkin bisa dia dipahami ya dengan begitu mudahnya gitu. Tapi ya luar biasanya Maryam ini confidence. Nah, ini dia nih. Catat lagi ya. Yang nanya heran, penasaran, bertanya. Yang jawab confident, percaya diri. Nah, gitu. Yang jawab ini percaya diri dari Allah. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa perhitungan, artinya datangnya secara ajaib. Nah, Bapak Ibu semua, ya, saya menyikapinya Bapak Ibu semua yang ada di depan saya ini adalah para Zakarianya, ya. Zakaria. Dan saya adalah Maryamnya. Jadi sebenarnya yang bertanya itu udah lebih hebat sebenarnya daripada saya. Karena Zakaria kan nabi, ya. Zakaria laki-laki, Zakaria senior, mau belajar sama yang bukan nabi, ya. Perempuan, ya. Kemudian dulu perempuan itu nggak seperti sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang perempuan itu kayaknya kok mendapatkan peran yang sama. Di zaman dulu enggak. Perempuan itu disingkirkan, bukan siapa-siapa gitu. Tapi ini luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan wanita. Bahwa Zakaria saja yang nabi belajar sama Maryam. Nah, jadi Nabi Zakaria belajar kepada Maryam. Nah, disinilah pentingnya ya kita belajar hari ini, Bapak Ibu. Jadi yang kita pelajari ini sebenarnya adalah tadabur ayat ini, mentadaburi ayat yang kita baca ini, ya. Nah, Maryamnya confident banget. Nah, ketika confident maka ilmu itu bisa diajarkan. Ketika confidence, percaya diri, maka ilmu ini bisa diajarkan. Jadi ada murid yang bertanya, confidence, murid yang bertanya penasaran, ya, kemudian menurunkan egonya, kemudian ada seorang yang mengajarkan dengan confident, ya, dan membimbing. Nah, Maryam ini akhirnya mengajarkan kepada Zakaria, ya. Nah, yang saya yakini, ya, keajaiban pesertanya akan lebih hebat daripada yang mengajar, karena logika tadi, ya kan? Jadi saya yakin nih, ya, Bapak Ibu semua, insya Allah, ya, akan lebih hebat daripada saya. Saya yakin itu. Dan saya doa itu. Dan saya benar-benar berharap itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan terjadi kepada Anda. Ya, nah, lebih hebat bahkan daripada saya. Nah, yang penting adalah saya confident. Saya percaya diri sekali nih. Ya, bahkan di COMR itu kan, ya, garansi uang kembali. Artinya apa? Ya, ini serius sebenarnya. Ini kontrak belajar sebenarnya. Ya. Artinya kalau seandainya memang nggak dapatin apa-apa, ya, ini sebagiannya juga buat sedekah, ya. Sebagian ini kita cari rezeki ini, ya, untuk program COMR ini untuk pesantren, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya, insya Allah kalau Bapak Ibu praktek ilmunya, insya Allah akan dapatkan keajaiban. Karena sehebat-hebatnya resep masakan, kalau cuma dinyanyikan, ya nggak dapat apa-apa, ya kan? Hebat banget nih, resep masakannya bagus. Yang tulis adalah, ya, chef ternama, ya. Yang nulis adalah chef ternama, ya. Resep nasi goreng ala chef Australia gitu, ya. Terus istri ngelihat tuh resep masakan, cuma dibaca. Ya, cuma dibaca, dinyanyikan. Suami minta, "Bang, ya, aku minta dong itu nasi goreng." Si istri cuma nyanyi, "Bahan-bahan, 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya, ambil penggorengan, masukkan minyak goreng." Maaf ya, ini kelakar. Tapi Bapak Ibu semua, kita kan merasa aneh. Kok? Nah, itu kan. Kok, ya. Kok resep masakan dinyanyikan sama dengan Quran? Kok resep keajaiban cuma dibaca? Gitu loh. Kenapa kok cuma dibaca? Sama herannya kita dengan ayat ini. Loh, ini ayat sehebat ini yang tulis, ya, firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita cuma baca, ya nggak jadi apa-apa. Maka ketika kita baca, kullama dakhala 'alaiha, pakai tajwid, pakai makhraj, pakai langgam, oke, bagus. Tapi sehebat-hebatnya nggak akan jadi apa-apa kecuali dipraktekkan. Coba tangannya begini, Bapak Ibu. Tangannya begini semua, ya. Dipraktekkan. Untuk apa? Ayat yang tadi diceritakan kepada kita dipraktekkan.
Praktekkan yang lebih keras, lebih semangat Bapak Ibu ya. Ajak semua keluarga ya. Untuk apa ayat tadi diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Kurang keras Bapak Ibu, saya belum dengar di sini ya. Coba tangannya yang lebih keras lagi ya. Ini mumpung Ramadan harus semangat. Untuk apa ayat-ayat ya keajaiban diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Betul sekali ya. Dahsyat. Coba tos kanan kiri kalau ada orang temennya di samping kanan kirinya. Ya, Anda luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua akhirnya pulang dari acara ya COMR gitu ya. Zakaria mempraktekkan ilmunya. Dipraktekkan akhirnya ya oleh Zakaria yang jadi ya saya Maryamnya, Bapak Ibu Zakarianya. Zakaria setelah belajar praktek. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kalau Maryam punya keajaiban berupa makanan, aku juga mau dong. Coba tulis Bapak Ibu di komen, aku juga mau dong. Tulis juga di kertasnya, aku juga mau dong punya keajaiban berupa anak. Itu kalau Zakaria pengen dapetin keajaiban berupa anak. Mungkin bagi sebagian kita dapetin anak mudah, sebagian di antara kita. Tapi bagi Zakaria, nah kita lihat di bawah nih, ya bagaimana bisa aku dapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Ya. Jadi ada keraguan, ya, keraguan, heran, ya, penasaran dan bertanya, emang bisa, gitu, ya, emang bisa, ya, kita, saya punya anak, istrinya mandul, dianya umur 90 tahun, mana mungkin bisa ajaib, ya, mana mungkin bisa ajaib, tapi ternyata, subhanallah, Allah sebelum ragu-ragu sudah dikasih. Yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah. Nah, itu dia. Nah, ini kata-kata penting nih Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa sambil sama-sama tadabbur. Yubashiruka. Yubashiruka itu artinya apa? Dikasih kabar gembira. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini insya Allah dapat kabar gembira. Hah? Kabar gembira berupa apa? Biyahya. Yahya di sini keajaiban bagi Zakaria. Jadi nanti Bapak Ibu semua insya Allah yubashiruka bil umroh, yubashiruka dapat rumah, yubashiruka gitu kan dapat istri yang soleha, yubashiruka gitu ya dapat mobil yang baik gitu, kendaraan yang baik, yubashiruka diberikan kabar gembira. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya yakin, confident mengajarkan ilmu ini karena yang menjamin Allah, yang menggaransi Allah. Musaddiqa, ya, menjadi ya musaddiqa, ya, musaddiqa ini adalah membenarkan, ya, menjadi bukti, testimoni bi kalimatin minallah, ya, membenarkan bahwa ilmu yang didapat dari Maryam itu betul adanya. Itu betul adanya. Jadi Bapak Ibu semua tadi seperti Ustadz Abus, beliau 3 kali daftar umroh. Ya, sebelum mempelajari ilmu magnet rezeki, enggak ada jadi-jadi, enggak dapat gitu ya. Berangkat itu enggak, udah rindunya minta ampun, kangennya minta ampun. Sekarang malah berangkatnya 4 kali sudah. Ya, itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musaddiqan bi kalimat. Nah, itu yang seperti itu, ya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ya, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Coba tangannya dipraktek. Kan, tos lagi kanan kiri ya, siapa tahu ada orang di sebelah Anda. tos kuantum ya. Tos di dunia ruh ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, saya yakin sekali Bapak Ibu semua akan dapatkan keajaiban. Tapi sampai sini ada yang bilang gini, Pak Nas, itu kan nabi ya, Zakaria itu kan nabi, Maryam itu kan ibundanya nabi dan bahkan disebut sebagai wanita paling mulia di muka bumi, salah satu wanita paling mulia di muka bumi. Kalau saya kan bukan ya. Nah, ini ada yang nulis nih, Riana Muspita. Aku juga mau dong yubashiruka dengan rekening 1 miliar. Nah, itu dia. Ya. Yubashiruka 1 miliar. Nah, itu ayatnya. Ya. Mana? Coba teman-teman punya impian apa sih? Coba tulis dong, ya. Coba ditulis pengen apa sih gitu.
Wah, ini banyak banget komennya, Masya Allah. Aku juga mau dong, yes. Ya. Betul Bapak Ibu, ya. Coba tulis keinginannya apa? Ya, keinginannya apa sih, harapannya? Kan gini ya Bapak Ibu semua, ya. Harapan kalau kita mintanya kepada Allah, ya boleh-boleh aja. Yang nggak boleh itu minta ke dukun, yang nggak boleh itu pakai cara riba, gitu loh. Yang nggak boleh itu, gitu kan, pakai cara manipulasi. Tapi kalau halal, thayyib, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan kita, ya. Nah ini dia nih. Nah, yubashiruka haji tahun depan gratis. Yubashiruka uang masuk 5 miliar. Yubashiruka penghasilan 800 juta per bulan. Yubashiruka gitu ya, impian lunas amanah KPR ya. Yubashiruka amanah lunas punya rumah haji. Yubashiruka ya, lunas beli tanah tanpa pinjam. Yubashiruka umrohin karyawan. Yubashiruka ya, haji furoda gitu ya, yubashiruka. Nah ini nih Bapak Ibu semua ya, mohon izin yang nggak bisa saya bacakan semua, Masya Allah ya, luar biasa. Ternyata kita punya harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yubashiruka lahiran lancar, anaknya soleh. Yubashiruka ya, tuh panjang nih, ingin hubungan dengan suami harmonis, dengan ortu kembali harmonis, anak-anak dapat pekerjaan yang baik, umroh tahun ini dengan suami dan keluarga. Mudah-mudahan ini yubashiruka bi. Nah ini nih ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kebahagiaan buat Anda semua. Nah, cuma kan pertanyaannya gini. Pak Nas, itu tadi kan Nabi, emang kita bisa praktek ya? Kan gini, kita bilang untuk apa kisah keajaiban diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Itu Nabi ya. Kita bukan. Ada nggak contoh lain Pak Nas? Ada dong. Ya, surat 27 ayat 38. Ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada para murid-muridnya, kepada para murid-muridnya yang sudah belajar ilmu keajaiban bersama dengan Nabi Sulaiman, ya, wahai para pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup bawa singgasananya kepadaku? Maksudnya apa? Ini kan bicara kepada para murid-muridnya. Muridnya udah belajar ilmu keajaiban gitu, ya. Kemudian apa kata Ifrit? Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an takuma mimma qamik. Aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Sebelum kamu berdiri dari tempat duduk. Ya kan? Sebelum engkau berdiri dari tempat duduk, bisa tuh. Berapa lama? 2-3 jam. Dari mana? Yaman ke Palestina. Itu menurut ya sejarah. Ya. Ulama meneliti itu dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? 2-3 jam. Hebat. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada nggak yang lebih cepat lagi? Ini ya, akhirnya berkatalah orang yang tidak dikenal. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, jadi aku bisa pindahkan itu sebelum matamu berkedip. Sebelum mata berkedip Bapak Ibu. Ya. Siapa yang bilang ini? Qala alladhi. Berkatalah orang yang indahu ilmu minal kitab. Dia nggak dikenal, tapi bersungguh-sungguh belajar dari Alkitab. Ya, dia dapat ilmunya dari Alkitab. Aku bisa pindahkan itu sebelum mata berkedip. Ini kayak dongeng banget Bapak Ibu. Sekedip mata aja udah hebat. Ini sebelum mata berkedip. Sebelum mata berkedip, ting gitu. Ini gimana ya? Kayak dongeng. Tapi sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Yes. Ya, praktek dong. Ya. Saya nggak tahu lah Bapak Ibu semua gimana cara baca Qur'annya. Ya. Kalau saya baca Qur'an tuh penasaran. Di titik ini tuh saya penasaran. Ya Allah, kok dia bisa ya gitu. Aku kan juga manusia. Aku juga mau dong. Aku juga mau dong. Ya, punya keajaiban seperti si ya orang yang tidak disebut namanya ini, walaupun ulama menyebutnya beliau sebagai Asif bin Barkhiyah. Aku juga mau dong ya Allah, ya, dapetin keajaiban. Ya. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, ya, saya lihat di laptop saya ada Google Map. Di belakang rumah kontrakan saya ada tanah lebih kurang 2 hektar. Ya. Kemudian saya bilang gini, ya Allah aku mau tanah ini ya Allah gitu. Ya aku mau tanah ini. Datangnya secara ajaib. Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Sebelum mata berkedip. Ya. Saya kedipin mata tuh waktu itu Bapak Ibu. Ting. Saya gak berani buka gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi ya. Ya udahlah. Pas buka gak terjadi apa-apa. Orang saya belajar tanpa guru. Waktu itu saya belajarnya belum pakai guru. Cuma penasaran. Ingat, heran,
penasaran, bertanya. Ya, jadi ilmu. Heran, penasaran, bertanya. Walaupun pada saat itu nggak ada Maryamnya saya. Ya, nggak ada Maryamnya. Nggak ada yang ngajarin saya. Nah, cuma kan ya udah, saya nggak ada resiko gitu loh. Cuma sekedar praktek doang gitu, cuma sekedar nyebut ayat doang gitu, nggak ada resiko gitu. Tiba-tiba, nah ini dia. Jadi ilmunya di sini. Ya, tiba-tiba itu Pak Lurah datang. Ya. Tiba-tiba Pak Lurah datang beberapa hari kemudian tuh. Pak Anas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Di situ. Oh, itu yang saya lihat di Google Map. Boleh Pak saya diantarkan ke pemilik tanahnya? Siap gitu. Nah, Bapak Ibu pernah kan kejadian seperti ini, lagi ngomongin orang, tiba-tiba orangnya datang gitu loh. Ya, buka pintu. Kebetulan, panjang umur. Lah saya begitu, di kepala saya baru berpikir tentang si tanah itu. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ya datang itu Pak Lurah. Kebetulan panjang umur. Ya, datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji, tanahnya mau dijual? Iya emang. Cuma gue kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya, satu lemari sertifikat semua. Gue kagak paham yang lu maksud yang mana. Waduh, ternyata tuan tanah Bapak Ibu. Saya umur waktu itu 28 tahun. Ya, berhadapan dengan seorang tuan tanah. Lu datang deh minggu depan, kata Pak Haji. Ya, akhirnya minggu depan saya datang lagi. Ternyata udah siapkan nama dia 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang gini, lu bawa deh semua. Bawa Pak Haji. Bayarnya bagaimana? Maksud saya bayar itu pola pembayaran, harga, kapan kita ke sana, notarisnya siapa. Baru saya ngomong, bayarnya gimana? Dia balik nanya, emang lu punya duit? Waduh, gemeteran saya. Mau jawab punya, bohong, ya, dosa. Mau jawab nggak punya, nggak bakal dikasih. Cuma saya nggak punya pilihan lain selain jawab nggak punya Pak Haji. Dia bilang gini, emang gua tahu roman muka lu. Lu bawa semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gue. Ya. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa sama tanah gue. Saya bawa itu sertifikat Bapak Ibu. Ya. Saya bawa itu sertifikat gitu ya. Kemudian jadilah perumahan seperti ini Bapak Ibu. Tanpa modal 1 sen pun. Saya nggak punya modal Bapak Ibu. Saya anak muda waktu itu Bapak Ibu. Ya. Yang ya cuma pengen mengamalkan di Alkitab tadi, yaitu Al-Quran. Ya, kok bisa gitu? Nabi Sulaiman tuh ngajarin, aku mau dong gitu. Nah, itu tanpa guru dapat perumahan seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya saya dapat perumahan ya tanpa modal. Bahkan bukan hanya itu, ini masuk ke Metro TV Bapak Ibu. Ya, bahkan masuk ke Metro TV. Yuk kita dengarkan dulu video ini. This public housing complex in Depok lies 20 kilometers south of Jakarta. Developer Orchid Realty says its concept of an Islamic residential community promises a different experience. Ini memang satu pilihan bagi masyarakat gitu untuk membeli dan memiliki rumah. Untuk sekarang ini memang untuk menjaga kenyamanan dan konsistensi dalam hal penjualan dan konsep rumah itu sendiri, kita memang mengkhususkan kepada Muslim saja. Orchid Realty is Indonesia's first Islamic property developer. It uses Islamic teachings throughout the entire transaction process. Yang penting kan ada muka saya. Mana tuh muka saya tuh ya? Ada muka saya, ya. Ada logo Metro TV, ya. Mana logo Metro TV? Nah ini, ya. Kemudian ada perumahan di belakangnya. Gitu. Ya. Jadi kalau nggak paham nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu ya. Yang penting kan itu tadi, ya. Ada bukti-buktinya. Jadi Bapak Ibu semua, ini namanya yubashiruka. Ya, yubashiruka. Saya penasaran, heran, penasaran, bertanya. Waktu itu nggak ada gurunya, gitu ya. Tapi itu yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala seakan ingin mengatakan bahwa gitu ya, keajaiban adalah hak bagi orang yang mau kepada Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban adalah hak bagi mereka-mereka yang mau belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa, ya. Akhirnya Bapak Ibu semua, ya udah, akhirnya setiap saya ngelihat tanah itu ketagihan Bapak Ibu. Setiap ngelihat tanah gitu kan, ting 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 25 hektar Bapak Ibu. Datang pada kehidupan saya tanpa modal 1 sen pun. Umur saya waktu itu 28 tahun. Masih awam sekali dalam berbisnis. Ini perumahan-perumahan yang saya bangun Bapak Ibu, ya. Dan sekarang ini ya saya broadcastnya dari tanah ajaib ini. Ini yang saya beli gitu ya. Makanya saya nggak mau pindah dari rumah ini.
Karena ini adalah tanah ajaib gitu ya, yang datangnya secara ajaib itu. Ya, 25 hektar tanah datang pada kehidupan saya gitu ya. Nah bahkan Bapak Ibu semua, bukan hanya masuk Metro TV, saya masuk TV One pada saat itu, ya, masuk TV One untuk berbincang tentang yang namanya ya rezeki rahasia anugerah ilahi pada saat itu. Ya, nah jadi Bapak Ibu semua, ya, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Tulis gitu ya. Tulis di komen, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Ya, keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Kalau Bapak Ibu percaya memang dapat, insya Allah. Ya. Nah akhirnya ya nanti saya ceritain lah Bapak Ibu semua dengan keajaiban-keajaiban yang lainnya gitu kan setelah ini. Ya mungkin waktu saya yang nggak cukup ya. Nah Bapak Ibu semua, setelah itu saya dapetin keajaiban, sampai kemudian ada titik Bapak Ibu. Titik di mana saya ya tergelincir. Ya, tergelincir itu ada rasa sombongnya, ada rasa menyakiti orang lain dan segala macam. Akhirnya minus 21 M. Minus 21 M. Di titik itulah saya baru kemudian datang pada guru. Ya, datang pada gurunya. Jadi saya mengambil ijazah ilmu keajaiban di titik minus 21 miliar. Nah, Bapak Ibu mau minus 21 miliar dulu baru belajar ilmu ini gitu ya. Ini titik saya. Ya. Ini titik saya, ya. Jadi sekali lagi polanya adalah saya belajar tanpa guru. Kemudian dapat keajaiban. Titik ini ya, saya mulai sombong dan segala macam gitu ya. Pokoknya nyakitin orang. Jatuh ke minus 21 miliar. Di titik inilah baru akhirnya saya cari guru untuk menyelesaikan. Dan ternyata guru saya itu ya menjelaskan tentang gitu ya, kenapa apa yang terjadi pada kehidupan saya pada saat dapat rezeki, dapat keajaiban dan pada saat nggak dapat keajaiban. Kemudian akhirnya dibuatin pola-polanya, akhirnya jadilah kurikulum. Ya, maka saya buatlah buku Magnet Rezeki ini sebagai kurikulum keajaiban. Ya, sebagai kurikulum keajaiban. Jadi Bapak Ibu semua sekarang ini tinggal lep aja ya. Kan ada iklan dulu tuh ya, iklan sosis ya. Iklan tinggal lep. Jadi saya yang ngegiling sapinya, saya ngegiling apa segala macam gitu ya. Terus kemudian hari ini saya sharekan kepada Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu tinggal lep aja ya. Yang penting mau praktek, dipraktekkan ya. Nah sehingga akhirnya ini saya mau cerita juga tentang kurikulum ya. Ini Ustazah Heti dari Sukabumi ya. Beliau juga sebagai salah satu wali kelas. Saya mengajak anak saya untuk jalankan ilmu Magnet Rezeki. Saya kasih tugas untuk baca buku lalu presentasi ke saya. Ajaib. Anak saya dapat nilai sempurna, IP-nya 4 Bapak Ibu ya. Saya pun menjadikan ilmu MR sebagai kurikulum wajib di SITT Azkia. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Ini A gitu. Jadi semua ya ininya nilainya A. Ya ibunya bingung gitu kan. Ibunya bingung. Loh kok bisa gitu kan? Kok nilainya kamu A gitu? Ya kata si anaknya, ya aku belajar dari ilmu Magnet Rezeki ini. Akhirnya buku itu diambil lagi sama si ibunya untuk diajarkan ke anak-anak muridnya. Ini anak muridnya. Ada lebih kurangnya 4.000 anak Bapak Ibu. Waktu itu saya datang gitu ya. Terus kemudian ya belajar saya ketemu sama anak-anak ini. Ya, kalian paham ilmu Magnet Rezeki? Paham Ustadz. Kalian bisa mengamalkan ilmunya? Bisa Ustadz. Emang kalian dapetin keajaibannya? Dapat Ustadz, gitu ya. Luar biasa, gitu ya. Ternyata, gitu ya, keajaiban ini bisa terjadi pada anak-anak. Artinya apa? Ilmu ini works. Ilmu ini bekerja, gitu loh. Ya. Akhirnya kan saya tanya nih, ya dalam hati sih ngomong mau ngasih hadiah sama yang bawa buku. Saya tanya, siapa yang bawa buku? Saya bilang gitu. Iya, ternyata semua bawa buku. Saya pikir waktu itu kan saya lihat tuh ada 1-2 anak ya. 1-2 anak, 3 anak gitu yang pegang-pegang bukunya. Saya mau kasih hadiah lah dalam hati ya. Ternyata banyak banget Bapak Ibu ya yang bawa buku ini. Akhirnya ya hadiahnya sih ya tanda tangan lah Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ya, ternyata anak-anak ini gitu ya, itu semua ketika mempelajari ilmu Magnet Rezeki ini ya akhirnya ada yang berprestasi tingkat nasional. Ini sekolah ini juga meningkat. Kemudian kenakalan remaja turun gitu ya. Ini simpelnya adalah mengajarkan anak-anak ini ke
bimbingan dan konseling, ya kan itu cuma seminggu sekali ya bimbingan dan konseling, tapi pakai kurikulumnya Magnet Rezeki, subhanallah. Dan akhirnya puluhan sekolah telah menjadikan buku Magnet Rezeki sebagai kurikulum di sekolahnya. Itu rahasianya kenapa, ya itu kenapa akhirnya ya dia menjadi bestseller berturut-turut karena yang beli adalah sekolah gitu. Nah, so Bapak Ibu semuanya, ya ternyata bukan hanya anak-anak yang ajaib, tapi juga gitu ya, itu orang-orang tua itu juga semuanya bisa menjadi ajaib ya. Nah ini saya kasih contoh ya, ini Pak Yuda dari Surabaya, 15 miliar lunas, bahkan dapatkan modal untuk pengembangan usaha. Awalnya terkena dampak COVID, kita kan semua terkena dampak COVID Bapak Ibu ya, dan Allah selamatkan. Dengan apa? Dengan ilmu Magnet Rezeki. Setelah mengamalkan ilmu Magnet Rezeki, semuanya atas izin Allah. Terima kasih Pak Anas atas ilmu MR yang telah membantu kami ya. Nah, Bapak Ibu nanti silakan lihat di YouTube saya ya. Di YouTube saya. Nah, di sana ada ya penjelasan dari Pak Yuda tadi gitu ya. Kemudian ada lagi ya ini beberapa pengakuan dari orang-orang yang lunas. Nah, itu bagi Ibu nilainya tuh besar sekali waktu itu. Besar sekali Ustaz. Iya, iya. Kayaknya nggak mungkin gitu bisa selesai dalam waktu 5 bulan ya. Nggak mungkin, Kalau Ustaz. hitungan logika berapa lama bisa selesai? Ya 10 tahunan lah Ustaz. 10 tahun ya? Ya siap, karena ya cicilannya sampai 10 tahunan lah Ustaz. Cicilannya sampai 10 tahun. Alhamdulillah masuk bulan ke-6 itu sudah lunas Ustaz. Udah nggak ada lagi. Siapa yang lunasin? Itu semacam diputihkan Ustaz. Alhamdulillah. Karena tapi itu ada 2 udah tempat ajaib ya, dari 10 tahun gitu ya. Jadi cuma 5 bulan ya. Iya ajaib banget Ustaz, ajaib 5 bulan. Nah makanya dari itu saya sangat mencintai ilmu Magnet Rezeki itu Ustaz. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berkurang jauh amanah yang ada sama saya. Boleh tahu nggak Bang, berapa amanah yang berkurang setelah menggunakan ilmu Magnet Rezeki? Ya sekitar 1 M lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, itu hanya beberapa dari pengakuan-pengakuan ya, testimoni-testimoni. Silakan Bapak Ibu nanti ke YouTube saya Nasrullah Magnet Rezeki ya. Itu ada di sana semua mereka-mereka yang bertestimoni, yubashiruka ya, memberikan kabar gembira ya dari apa-apa yang mereka telah alami. Heran, penasaran, bertanya, cari guru. Nah, cari guru. Gurunya confident ya, maka yubashiruka. Itu prosesnya. Ya, prosesnya. Kalau saya heran, penasaran, bertanya, praktek tanpa guru, ya sempat sukses, jatuh, ya itu begitu. Akhirnya inilah jadi kurikulum di Magnet Rezeki. Sorry, ya maaf ya. Ya, ini setelah saya jalankan 1 jurusnya, ya 7 hari pada Lebaran suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar, gitu kan Bu Siti dari Balikpapan. Bu Eri dari Surabaya, luar biasa. Setelah mengenal Magnet Rezeki hidup jadi enteng dan tiba-tiba saya dilamar, ya kan? Ternyata magnet jodoh. Ada lagi Pak Awan dari Sukabumi. Saya benar-benar dihujani rezeki setelah mengenal Magnet Rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis. Allahu Akbar. Nah, termasuk tadi ya Ustadz Abus, gitu kan? Yang jadi host kita tadi ya, beliau mendapatkan keajaiban bertubi-tubi berupa pergi umroh. Kemudian Bu Atik dari Depok, sudah 8 kali saya ikut Training Magnet Rezeki, nggak pernah bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya. Omset ratusan juta dan bisa keliling dunia. Ya, wah luar biasa Bapak Ibu. Ya sebelumnya nggak pernah naik pesawat aja nggak pernah. Ya malah setelah Magnet Rezeki malah pergi keliling dunia, ke umroh gratis Singapura, Dubai, Thailand sama Australia. Ya itu subhanallah. Nah, kemudian ini Bu Dwi Purhayati, ya. Saat mengikuti camp saya bertanya, apa mungkin saya bisa berangkat haji dalam setahun? Beliau ikut acaranya itu, campnya itu tahun 2018. Ya, nah ini seperti Bapak Ibu semua sekarang ikut camp, ya. Walaupun ini campnya camp online. Nah, dia ikut campnya camp offline, ya. Sama aja lah. Yang penting Bapak Ibu betul-betul niat, sungguh-sungguh belajar. Ya. Kemudian pada saat sesi Garpu Tala itu, ya, dia tanya, ya Allah, mungkin nggak aku berangkat haji tahun depan? Ya, karena aku daftar haji itu ya baru bisa berangkatnya 25 tahun. Aku pengen ya Allah tahun depan berangkat. Pas dibuka dapat ayat, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku cuma 1 hari. Ya, bagi kamu 1000 tahun, bagi aku cuma 1 hari. Dizikirkan ayatnya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya sampai kemudian akhirnya berangkat berdua sama suaminya Bapak Ibu. Ya, luar biasa.
Ya, ini orang biasa, orang sama seperti kita semua. Ya, umurnya juga pada saat berangkat katanya umur 40 tahun. Ya, artinya masih muda lah untuk ukuran orang yang berangkat haji gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, ya, itu Bu DP ini ya, Bu Dwi Purhayati ini, sampai akhirnya dia WA saya, kirim gambar. Pak Nas, sekarang saya di bus. Pak Nas, sekarang saya ya lagi pakai kain ihram. Pak Nas, sekarang saya depan hotel. Pak Nas, sekarang saya di Ka'bah. Pak Nas, sekarang saya di kamar. Ya Allah Bu, sampai kamar-kamar Ibu kirim ke saya. Di tuh kita di hotel kamarnya nih. Al Bait Hotel Bintang 5. Kebetulan ini hotelnya depan persis Masjidil Haram nih. Kenapa saya suka sekali dengan video ini Bapak Ibu? Saya ingin menunjukkan Nih, bahwa pelataran Masjidil Haram. Yang diajar itu lebih hebat daripada yang mengajar. Saya aja nggak pernah dapat fasilitas begini, nggak pernah sampai sekarang. Ya, atas izin Allah saya berangkat 38 kali pergi umroh. Nah, ini belum pernah Bapak Ibu. Ya, saya mendapatkan yang seperti ini. Ya, artinya apa? Artinya Bapak Ibu semua, insya Allah ya, yang belajar lebih hebat daripada yang mengajar. Ya, coba tulis di komen. Yang belajar insya Allah dapat keajaiban lebih hebat daripada yang mengajar. Tulis. Ya. Tulis Bapak Ibu ya. Nah, ya. Yang belajar dapat keajaiban insya Allah lebih hebat daripada yang mengajar. Ya. Iya, ini terjadi pada Bu DP. Akhirnya Bapak Ibu ya, pulang dari sini. Ini juga sesuatu yang belum nggak bisa saya lakukan. Bu DP ini pulang dari haji ini mengumrohkan 70 orang Bapak Ibu. 70 orang dia berangkatkan umroh secara gratis. Kan nggak masuk akal Bapak Ibu. Tapi terjadi pada hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar serius, ya. Nah, nanti mudah-mudahan saya buatkan videonya lah. Ya, saya nggak sempat buat video Bu DP itu ya. Kemudian ini kanker. Suami saya kanker. Nah, betul Bu Siti Amnah Siregar. Yang belajar insya Allah dapat keajaiban lebih hebat daripada mengajar. Yes, ya. Diana yang belajar insya Allah lebih hebat daripada yang mengajar. Amin. Ya, insya Allah. Saya yakin itu, Bapak Ibu. Yang belajar insya Allah dapat keajaiban lebih hebat daripada yang mengajar. Ya, waduh banyak ya komennya ya. Masya Allah. Tarik Yadim. Yang belajar insya Allah lebih hebat daripada yang mengajar. Yes. Ya itu tadi. Ya, Bu DP itu sudah memberangkatkan umroh 70 orang secara gratis. Lah saya aja enggak. Ya, berarti kan lebih hebat daripada saya. Karena ternyata itu yang ada dalam pikirannya Bu Dwi Purhayati tadi. Ya. Nah, ini suami saya kanker ya, hidung. Nasofaring stadium 4. Alhamdulillah setelah mengikuti rezeki dinyatakan oleh dokter bersih ya dan sembuh tanpa harus operasi atau kemoterapi. Saya nggak katakan setelah ini Bapak Ibu terus kemudian nggak pergi ke dokter, tetap ke dokter. Tapi kan nggak pernah ada dokter juga yang sangat confident ya mengatakan bahwa obat saya pasti sembuhkan, enggak. Ya, kan enggak. Tapi ada ya dokter itu paling mengatakan gitu ya. Ya, semoga lekas sembuh kan gitu. Nah, ini ada juga nih. Ini kemarin pada saat saya safari Ramadan di Lampung. Tumor ganas sembuh. Tumor ganas sih nggak ada, Pak. Terus gimana ceritanya tuh? Jadi ceritanya dinyatakan ada tumor ganas itu waktu Pak? Endoskopi hasilnya 27 Februari. Di mana kankernya? Apa tumornya? Di usus. Usus terus qadarullah disuruh endoskopi lagi gitu, Pak. Terus saya garpu talanya saya dapat Quran surat Al-Anbiya ayat 84. Terus udah gitu saya zikirin terus, Pak. Hasil endoskopi kedua 17 Maret itu nggak sampai 1 bulan dinyatakan tidak adanya tumor ganas. Bener. Masya Allah ya Pak ya. Makanya bawa anak istri sekarang. Bawa anak istri. Suami semuanya ikut. Subhanallah. Ini anaknya ganteng banget sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya habu lima yasha'u inata wa ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ya itu tadi dia tumornya tumor ganas. Hanya dalam waktu 1 bulan. Belum nggak nyampe malah. 27 Februari, 17 Maret, ya. Sebulan kurang 10 hari. Itu pas dites langsung nggak ada itu tumor ganasnya, ya. Nah, Bapak Ibu semua, yuk sama-sama yakin. Nah, ini juga nih, anak saya tumor di telinga. Ya, sudah di ruang operasi dan mengurus-ngurus administrasi dan obat sambil LOP dan zikir. Ajaib, dokter kaget karena tumornya sudah hilang tanpa operasi. Umi Farokah dari Ponorogo. Ya, subhanallah. Ya,
Ini anaknya nih, ya, anaknya ganteng anaknya, ya, itu ada tumor di telinganya, ya, ketika dia udah 3 hari gitu ya perawatan, terus kemudian dicoba gitu untuk bayar bolak-balik ke segala macam gitu kan, ternyata subhanallah, ya, alhamdulillah beliau ya sembuh Bapak Ibu, ya, tanpa operasi, ya. Nah, ada lagi nih Ika dari Tangerang, berkali-kali saya mengikuti materi Magnet Rezeki nggak paham, ya, tapi saya tidak menyerah, ya. Alhamdulillah sebulan, ya, sepulang dari mega seminar Sukabumi, saya dapat mobil CR-V gratis. Ini mobilnya, ya. Jadi subhanallah, ya, dapat mobil gratis Bapak Ibu, ya. Nggak perlu beli, nggak perlu nyicil, nggak perlu kredit, langsung lunas. Yuk kita dengarkan aja langsung dari Mbak Ika, ya. Sama ilmu Magnet Rezeki, ya, dari Allah melalui teman saya, sampai yang kelima waktu itu di Sukabumi. Jadi di waktu Sukabumi itu Ustadz Nas langsung yang mengisi, saya kejar sampai ke Sukabumi karena beliau sudah mengisi camp-camp, udah nggak ngisi lagi seminarnya. Seminar saya yang kelima itu langsung kayak Allah tuh apa ya, mudah, hati saya tuh mudah menerima ilmu, padahal itu singkat sekali, cuman kurang lebih 2 jam. Sepulang dari Sukabumi saya praktekkan, ajaib sekali, omset bisnis saya meningkat 3 kali lipat, yang sebelumnya nominalnya sekian gitu ya, itu nggak mudah sekali, tiba-tiba ajaib langsung 3 kali lipat. Saya kepengen banget punya mobil, mencoba untuk tenang dalam semua kondisi, tapi saya, ya Allah, saya mau punya mobil gitu. Nah, tapi nggak mau KPM, nggak mau riba. Tiba-tiba suami saya waktu pulang dari luar kota di hari Minggu sore, saya ingat banget, sore itu hari yang paling ajaib di bulan Desember. Suami saya bilang gini, udah kamu nggak usah mikirin mobil lagi, karena mobil ini, yang mobil ada sekarang ini buat kamu. Saya diberi bos mobil tahun depan. Nah, Bapak Ibu, ya, itu tadi cerita Mbak Ika, ya, dan juga yang lain-lain semua dapatkan keajaiban. Itu semua sudah saya tuliskan atau saya rekam di YouTube saya, ya. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat di YouTube. Nah, Bapak Ibu semua, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang semuanya berawal dari ayat-ayat yang tadi kita bahas, ya kan? Dari Maryam yang mendapatkan keajaiban, Zakaria yang heran, kemudian belajar pada Maryam, lalu kemudian praktekkan ilmunya, dapat keajaiban, ya. Terus kemudian juga kalau kita ragu-ragu, ternyata ada keajaiban juga yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Ya, kemudian murid-muridnya, kemudian ada murid yang tidak dikenal oleh Nabi Sulaiman yang ternyata keajaibannya gitu kan lebih hebat daripada jin ifrit gitu ya. Nah, maka apa yang kita bisa pelajari, ya? Apa yang kita bisa pelajari? Coba tulis di komen, ya. Apa yang bisa Anda pelajari dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ya, kita bahas. Nah, ini mumpung Ramadan Bapak Ibu semuanya, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keajaiban, ya. Insya Allah kita semuanya berhak dapat keajaiban, punya hak untuk mendapatkan keajaiban, ya. Hak keajaiban adalah hak milik kita semua. Seandainya kita betul-betul serius, sungguh-sungguh belajar, apalagi malam ini adalah, ya, malam-malam di mana Allah Subhanahu wa taala berikan malam keajaiban. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ya, subhanallah. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, ya, mudah-mudahan, ya, dengan latar belakang itu tadi, Bapak Ibu semuanya jadi yakin, ya, untuk belajar keajaiban ini. Nah, yakin ini ada 3 level, tulis di kertasnya, ya. Yakin ini ada 3 level. 1, ilmu yakin. 2, ainul yakin. 3, hakul yakin. Ilmu yakin ini adalah yakin karena ilmu. Ya, karena keterangan orang. Nah, saya sampaikan ini keterangan saya. Ya, ini adalah penjelasan saya. Nah, maka Bapak Ibu semua mendengarkan penjelasan saya, namanya ilmu yakin. Yakin karena ilmu, dasar ilmu. Ambil keyakinan saya, pinjam keyakinan saya, praktekin semua ilmu-ilmunya. Gitu ya. Kemudian setelah itu yubashiruka, diberikan kabar gembira. Nah, itu namanya ainul yakin. Ngelihat dengan mata kepala sendiri, ternyata betul bisa terjadi keajaiban. Baru dinaikin di atasnya lagi, namanya hakul yakin. Setelah
berulang lagi. Keajaiban terjadi terus. Akhirnya Bapak Ibu jadi sangat hakul yakin, ya. Bu Dokter Anda, Wiwin, apa yang harus kita pelajari? Ya, ini baru kita, ya, apa yang bisa kita pelajari? Oh ya, jadi apa yang bisa kita pelajari dari ayat Al-Quran? Tulis maksudnya tuh, tulis tadi itu. Ya, prosesnya tadi, yaitu keyakinan dan keajaiban dari Allah, betul. Ya, ini yang dipelajari. Ya, keyakinan dan keajaiban dari Allah. Ya, berikutnya juga hak keajaiban adalah, ya, milik kita semua. Nah, ini dia, Zulmiati Tanjung, keajaiban milik kita semua. Ya, kemudian, ya, Monara Ara, keajaiban itu ada dan Allah sudah janjikan kalau kita bertakwa. Yes, ya. Ada lagi nih pertanyaan. Kalau, cepat sekali ya. Bentar, tadi ada yang bertanya, kalau permintaan kita banyak, apa iya mungkin itu bisa semua kita dapatkan? Bisa dong. Ya, bisa insya Allah. Yakin, ya, asalkan ya, yakin bisa jadi ajaib. Ya, insya Allah saya yakin. Ya, kita minta keajaiban dari Allah. Saya mau 5 miliar per bulan untuk bahagiakan orang banyak. Amin. Ya, nah baik. Teman-teman semuanya, ya, itu adalah landasannya, ya. Saya sudah ceritakan itu semua di YouTube saya. Nanti Bapak Ibu semua silahkan sambil kunjungi, ya, pelajari lagi gitu ya. Ini ada beberapa testimoni-testimoni yang memang saya sampaikan di YouTube gitu ya, tentang orang-orang yang telah mendapatkan keajaiban. Ini dari Malaysia dapat 250 juta gratis dengan ilmu magnet rezeki. Datuk Farida yang tadi saya ceritakan dapat mobil gratis harga 2 miliar setelah menjalankan ilmu magnet rezeki, ya. Dan ini berbagai macam cerita-cerita keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sekarang, ya, ini ilmu apa sih Pak Nas, ya? Kalau nabi itu ilmunya namanya mukjizat, ya. Jadi kalau nabi namanya mukjizat. Jadi nanti jangan sampai setelah belajar ilmu ini, wah, saya dapat mukjizat dari Allah. Enggak, ini ilmunya Nabi. Ini ilmunya Nabi. Karomah, ini ilmunya ulama. Ya, ulama mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita orang biasa kayak kita, ya, saya dan Bapak Ibu semua, ya, ini kita keajaibannya namanya ma'unah. Nah, dengan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keajaiban. Bagaimana caranya mendapatkan ma'unah? Ya, siapa yang mau dapatkan ma'unah? Katakan saya. Oke. Siapa yang mau dapat ma'unah dari Allah sebanyak-banyaknya rezeki yang berlimpah? Katakan saya. Sip, ya. Mungkin ma'unah kita kalau Zakaria berupa anak, Maryam berupa makanan, Nabi Sulaiman berupa, ya, banyak sekali keajaiban Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah menarik si istana Ratu Bilqis. Kalau keajaiban saya berupa menarik tanah-tanah itu, gitu ya. Kemudian saya pergi umroh berkali-kali, pergi keliling dunia, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya keajaibannya berbeda-beda. Ada yang pengen lunas, ya kan, amanahnya, ada yang pengen dapetin kendaraan, dan seterusnya. Dan sekali lagi, nggak terbatas hanya dengan rezeki yang ada di dunia, tapi juga rezeki yang sangat berlimpah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ini saya sudah susun, Bapak Ibu tinggal lep aja, ya. Tinggal lep, maksudnya tinggal lep itu, ya, udah tinggal konsumsi aja. Praktek aja, udah dipraktekkan. Saya sudah susun ini, ya, susun, ya. Bangunannya ada 3. Ini positive thinking, positive feeling, positive motivation, ya kan. Jadi ada 3. Kemudian saya jelaskan lagi positive thinking itu gimana caranya. Ada beberapa, ada 40, ya, cara. Kemudian positive feeling itu ada 30 cara, ya. Kemudian untuk positive motivation ada 31 cara, 31 jurus, ya. Jurus itu kayak jurus di apa? Silat, ya. Saya nggak tahu silat, ya. Nggak tahu silat. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ketika kita fokus aja dengan jurusnya, insya Allah. Nah, dari 101 jurus ini Pak Nas, yang mana jurus yang bisa saya pelajari dan yang akan kita pelajari, ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti disimpan, ya, bahwa yang kita mau pelajari ini, ya. Ada 10 jurus yang akan kita pelajari selama 6 hari ke depan, ya. 10 jurus yang akan kita pelajari 6 hari. Loh, sampai 6 hari Pak Nas? Yes, sampai 6 hari. Ya, insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya akan saya terus temani selama 6 hari. Yang pertama adalah perisai rezeki, 2 law of projection, 3 garis kebenaran, 4 disiplin kata, 5 Quranic vibration, 6 terumbu karang, 7 RFF, 8 paradox of candy, yang ke-9 spiritual meter, dan yang ke-10 bahagia tanpa syarat. 10-10-nya kita akan pelajari, ya. Ini jurus dasarnya sebenarnya, ya. Jadi kalau bicara kurikulum, ini adalah level
training magnet rezeki level 1 ya. Training magnet rezeki level 1 adalah ini ya. Yang kita pelajari, dan insya Allah selama 6 hari ke depan kita akan bisa cukup untuk mempelajarinya ya, dan insya Allah akan membuat Bapak Ibu semua tambah yakin mendapatkan keajaiban ya. Cara melatih yakin bagaimana Pak Nas? Ada yang bertanya ya. Lewat tadi ya. Cara mendapatkan yakin bagaimana? Ya praktek ya. Saya sudah buat semudah mungkin untuk mempraktekannya. Ada tuntunan-tuntunannya, Bapak Ibu tinggal praktekkan, insya Allah jadi ya. Nah, jadi kalau sudah jadi ya, ini bangunan pengetahuan kita tuh ketika sudah nambah gitu kan, ainul yakin nambah ya, nanti maka Bapak Ibu semuanya akan belajar. Jadi belajar dengan keyakinan, belajar dengan ya apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ya berikan keajaibannya kepada kita ya. Nah, satu lagi video yang mau saya putarkan adalah 2 orang suami istri yang mereka mendapatkan keajaiban. Awalnya si istri ya itu dituntut sama orang untuk bayar 577 juta. Terus kemudian dapat ilmu magnet rezeki, dipraktekkan, lalu kemudian akhirnya dapatlah maunahnya, yaitu semua orang tidak ada yang nuntut, dan ternyata ya keajaibannya nyebar ke suaminya. Suaminya dapat mobil. Yuk kita lihat dulu video berikut ini ya. Namanya 35 jamaah dikali berapa tuh? 16,5 juta. 16,5 juta total berapa? Hampir 500. Oh, sorry. 550 miliar. 550 juta. Iya, 550 miliar. miliar. Nah, kemudian saya kenal dengan ilmu magnet rezeki. Di situ saya ada pada sesi Garputala. Itu ayat yang terbuka. Alhamdulillah dari 35 jamaah yang saya temui, alhamdulillah mereka mengatakan, iya Mbak, saya ridho dan ini memang merupakan sudah menjadi ketentuan Allah. Jadi nggak ada yang nuntut 1 sen pun? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah saya mendapatkan mobil Pajero dengan cash, itu pun dengan cerita. Jadi saat itu saya ingin memiliki mobil Pajero. Nggak ada uang sama sekali saat itu. Oh gitu ya? Ya, jadi modal saya cuma mobil shift. Saya berdoa aja sambil loop, alhamdulillah Allah datangkan bertubi-tubi datang orang ke rumah dengan transaksi burung. Ada yang 100 juta, 150 juta tanpa saya menawarkan atau menjual online atau menawarkan ke orang-orang tersebut. Alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan terkumpullah uang kurang lebih hampir 500 jutaan. 500 juta? Iya. Itulah salah satu sharing saya dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki. Ini nih Pajero spesial. Ya, yang DP-nya cuma 1,5 juta. Tapi subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu semua ya, jadi Mbak Kiki ini awalnya dituntut sama orang gitu ya, dituntut 577 juta. Ikut acara magnet rezeki, kemudian ternyata malah ya bebas dari tuntutan, malah suaminya dapat mobil nilainya 500 jutaan juga. Jadi subhanallah ya, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita semua dapatkan keajaiban semulia-mulianya, setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, ya itu materi kita pertama. Nanti kita akan lanjut di sesi yang berikutnya di jam 16.30 ya. Saya akan serahkan lagi kepada host kita ya, Ustadz Abus Al-Halimi ya. Dan sekian ya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi ya. Bapak Ibu semua, saya yakin di sini sudah semakin penasaran ya dengan jurus-jurus yang akan diberikan oleh Nasrullah Ustadz Nas kaitannya dengan jurus-jurus inti di magnet rezeki. Dan kita bersyukur karena Bapak Ibu semua kita tinggal hanya melep saja, kalau kata Ustadz Nas tadi ya. Ya, saat kami datang ke Palembang saat itu ya, datang ke sebuah pesantren ya, namanya Khazanah ya, Khazanah Peradaban ya, seingat saya namanya ya. Saat itu Kiai kebetulan beliau menuliskan sebuah buku namanya Tadabbur Quran, dan pesantrennya spesifik namanya Tadabbur Quran ya, yayasannya Khazanah Kebajikan, seingat saya. Nah,
itu ternyata ya beliau sangat antusias melihat magnet rezeki, mengikuti ya seorang kiai, bahkan diajak pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang lainnya saat itu di Palembang ya. Nah, di Kayu Agung saat itu kita sharing ilmu ini, Masya Allah ya. Beliau lalu menyampaikan kepada saya bahwa semua jurus-jurus itu ada landasan, ada hujahnya, ada dalilnya yang menyertai dalam Al-Quran ya. Masya Allah, kita senang sekali karena beliau menyampaikan apa ya, kalaulah umat ini tidak mudah mencerna Al-Quran menjadi riasan hidupnya sehari-hari, menjadi akhlaknya sehari-hari, maka dengan magnet rezeki, Pak Anas meramunya ibarat pempek itu ya, kalau sudah diramu sudah enak ya, tinggal kita melahapnya saja Bapak Ibu sekalian ya dengan cukup ya, maka nikmat rasanya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semua dengan apa yang telah diracik diramu oleh Pak Nasrullah ini, mudah-mudahan lezat ya, nikmat, dan kita bisa menyelami ilmu keajaiban ini, lalu juga kita bisa melakukan, mempraktekkan segala jurus yang akan disampaikannya, tentu dengan berdasarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menjadi riasan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu semua yang disayang Allah, kita bersyukur karena kita sudah tahu landasan ilmu magnet rezeki ya. Landasan ilmu magnet rezeki ya di sesi yang pertama ini, Dan nanti sore insya Allah kita akan masuk jurus yang pertama ya. Jurus yang paling pertama utama ya. Sebelum akhirnya kita masuk kepada jurus-jurus yang lain yang menyertainya ya. Nah, kalau kita sudah siap ya, insya Allah jam 16 sore nanti. Jadi Bapak Ibu, waktu break ini seperti kami sampaikan di awal, bisa diisi dengan membaca Al-Quran, ya, melakukan sholat-sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya ya. Kalaupun istirahat ya, sertailah dengan mengawali dengan zikir ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas 10 jurus utama ini insya Allah ya, yang ada di sebelah kiri saya ya. Nanti ada perisai rezeki, law of projection, garis kebenaran ya, disiplin kata ya, lalu Quranic vibration, terumbu karang, paradox of candy, bahagia tanpa syarat, RFF dulu ya, maaf, release forget forgive yang ke-7, lalu paradox of candy yang ke-8, dan spiritual matter yang ke-9, yang ke-10 bahagia tanpa syarat ya. Bagi yang reset atau yang mengikuti ulang, insya Allah ya, ada namanya the power of repetition, kekuatan pengulangan. Makin yakin kita, makin masuk alam bawah sadar kita, sehingga ilmu magnet rezeki ini terserap dengan sebaik-baiknya ya. Dan kerennya kalau di magnet rezeki, mungkin meskipun ilmunya, jurusnya sama seperti apa yang kita terima yang lalu, tapi keajaibannya pun bisa datang berulang ya, karena ujungnya adalah keajaiban ya. Keajaiban lebih dahsyat, keajaiban yang bertubi-tubi datang tiap hari, rezeki datang tak terkira. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah sampai rizqul akbar nanti di jannah, jadi jannatun naim, di surga yang kekal abadi kenikmatannya. So Bapak Ibu semua, kita akhiri sesi pertama ini ya dengan bersama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya meyakini ya, yang mengulang juga pasti mendapatkan ilmu dan energi yang terbarukan ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk mengikutinya sampai hingga akhir daripada sesi camp online magnet rezeki ini, menemani Anda dan memotivasi kita untuk sampai kepada Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua peserta camp online magnet rezeki. Bertemu lagi, sampai jumpa insya Allah ba'da asar jam 16.00 ya, on time ya. Dan sambil Anda mempersiapkan makan untuk takjil nanti, tentu akan semakin indah jika hidangan berbuka nanti sudah dimulai dengan satu jurus perisai rezeki. Saya Abu Salami mohon izin undur diri sejenak. Sampai jumpa insya Allah sore nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.